Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 1551 Sebuah pasangan yang dibuat di surga. Tang Biao membuat strategi dalam pikirannya dengan sangat jelas. Setelah Lin Bai dan Yue Qing selesai mendengarkan, mereka saling memandang dengan mata kontemplasi. Terus terang, strategi ini adalah dengan menggunakan kulit harimau sebagai spanduk. Memiliki identitas istri Dong Fang Bai, master pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian, sama dengan memberi Nona Yue Qing jimat penyelamat nyawa. Bahkan jika Nona Yue Qing pada akhirnya gagal, ambil kembali posisi presiden, tetapi dengan jimat penyelamat hidup ini, Anda tidak akan kehilangan nyawa Anda. Dan satu-satunya harga yang harus Anda bayar adalah nama pasangan ini. Sekali diumumkan, saya yakin ini akan segera menyebar ke seluruh negeri Lingnan. Ini mungkin berdampak kecil pada reputasi Anda di masa depan. Tuan Cao Jian, Nona Yue Qing, bagaimana menurut Anda? Tang Biao berkata sambil tersenyum. Saya tidak keberatan sama sekali. Karena saya telah berjanji untuk membantu Nona Yue Qing, saya tidak akan mengingkari janji saya. Mengenai reputasi, haha, reputasi saya di Lingnan tidak pernah sebaik ini. Lin Bai merenung sejenak, dia berbicara perlahan dan menatap Yue Qing, itu tergantung pada apa yang diinginkan Nona Yue Qing. Bagaimanapun, reputasi seorang gadis jauh lebih penting daripada reputasiku. Lin Bai sudah setuju dengan strategi Tang Biao saat dia berbicara. Sekarang kita harus melakukannya, tunggu niat Yue Qing. Yue Qing sangat tertekan, mengerutkan kening dan berpikir, dan akhirnya dia mengangguk perlahan dan berkata, dari sudut pandang ini adalah satu-satunya cara. Karena kita berpura-pura menjadi pasangan dan menggunakan reputasi saudara Dongfang, akan ada banyak pelanggaran di masa depan. Mohon maafkan saya. Saudara Dongfang, jangan salahkan saya. Lin Bai tersenyum ringan, jadi sepertinya Nona Yue Qing telah setuju. Yue Qing berkata, selama Anda memberi saya waktu, saya pasti akan meyakinkan pejabat senior Kamar Dagang Silver Moon. Selain itu, ayah saya telah bekerja keras untuk menjalankan Kamar Dagang Silver Moon selama lebih dari 200 tahun, dan banyak eksekutif senior yang berterima kasih kepada ayah saya. Selama saat saya kembali dan mencoba yang terbaik untuk membujuknya, saya yakin saya masih bisa bersaing dengan Yue Zheng. Kalau begitu, saya akan kembali ke kota Haiji bersama Nona Yue Qing. Kecuali terjadi sesuatu yang tidak terduga, Kamar Dagang Bulan Perak akan lebih baik lagi. Hati-hati saat aku berada di sisimu. Lin Bai berkata dalam hati. Yue Qing mengangguk dengan sungguh-sungguh. Saudara Tang Biao, Saudara Luao, Saudara Fang Jin, apa rencanamu selanjutnya? Lin Bai memandang ketiga orang ini dengan rasa ingin tahu, terutama Tang Biao, yang kini telah putus dengan Kamar Dagang Perak Bulan. Ini jelas tidak pantas untuk kembali ke kota Haiji saat ini. Tuan Pendekar Muda Dongfang, jika Anda tidak keberatan, saya bersedia menemani Anda ke kota Haiji, kata Luao sambil terkekeh. Ngomong-ngomong, aku akan pergi ke kota Haiji untuk melihat perjamuan prajurit ilahi. Sekarang aku di sini, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk kembali, kata Fang Jin ringan. Tang Biao melihat sekeliling para pembudidaya pedang dan tersenyum ringan, Tuan Pendekar Muda, jangan khawatir tentang kami. Saya telah lama berkeliaran di dinasti Lin Hai, jadi tentu saja saya akan memiliki tempat baru untuk dikunjungi. Lin Bai berkata, Saudara Luao dan Penatua Fang Jin saudara, silakan ikut dengan kami ke kota Haiji. Ketika kami tiba di kota Haiji, kami akan berpisah. Adapun Saudara Tang Biao, ketika dia kembali ke Sekte Pedang Tongtian suatu hari nanti, saya pasti akan datang untuk berterima kasih padanya. Qingshan Buganti, air hijau akan mengalir, dan sampai jumpa nanti. Lin Bai mengepalkan tinjunya dan membungkuk hormat kepada 300 pembudidaya pedang dengan ekspresi tulus. Jika mereka tidak muncul hari ini, saya khawatir Lin Bai harus berjuang berdarah untuk melarikan diri. Tang Biao berkata, Tuan Muda Pedang Sao, sama-sama. Meskipun kami tidak dapat kembali ke kota Haiji, di kota Haiji, jika Tuan Pedang Sao menghadapi bahaya atau membutuhkan bantuan, kami dapat langsung mengungkapkan identitasnya. Kapan waktunya datang, pasti akan ada murid luar dari Sekte Pedang Tongtian yang datang membantu. Lin Bai mengangguk sedikit. Tang Biao dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Bai, dan 300 pembudidaya pedang bergegas ke langit, meninggalkan Gunung Uji. Mereka tidak tahu kemana mereka pergi, tetapi Lin Bai sangat yakin bahwa 300 pembudidaya pedang itu begitu penuh kasih sayang dan benar, dan mereka pasti akan bertemu lagi suatu hari nanti. Saya bertemu mereka di Sekte Pedang Tongtian. Setelah melihat Tang Biao dan yang lainnya pergi, Lin Bai melihat sekeliling dan melihat bahwa kediaman Gunung Janji berantakan, dan berkata dengan ringan, ayo pergi, kita akan ke kota Haiji untuk menemui Yue Zheng dan putranya dari Kamar Bulan Perak Perdagangan. Lin Bai dan mereka berempat ada di sana. Perahu roh Yue Qing ditemukan di alun-alun Gunung Janji. Mereka berempat menaiki perahu roh, dan Luao serta Fang Jin mengendalikan perahu roh dan terbang menuju kota Haiji.
Lin Bai datang ke kamar Yue Qing dan berbisik, sekarang aku telah berjanji untuk membantumu. Haruskah kamu memberitahuku sekarang bagaimana cara menyedot darah beracun dari tubuhmu dengan pedang penyelamat? Racun di tubuhmu semakin banyak dan lebih serius, dan aku sudah bisa merasakan auramu semakin lemah. Mata Lin Bai berkedip, dan dia menatap Yue Qing dan berkata dengan tenang. Ada total 15 bekas pedang di tubuh Yue Qing, 7 di antaranya memotong meridian utama di tubuhnya, dan luka pedang ini juga sangat beracun. Jika tidak dihilangkan, luka tidak akan sembuh dan meridian tidak akan sembuh. Dipulihkan. Selama pedang yang bertahan hidup mengenali tuannya, dan kemudian mengaktifkan jiwa pedang, darah beracun akan dikeluarkan, kata Yue Qing dengan tenang. Lin Bai menundukkan kepalanya dan melirik pedang bertahan hidup di tangannya. Meskipun pedang ini bagus, Lin Bai sudah memiliki pedang iblis di tangannya dan tidak membutuhkan pedang bertahan hidup. Dia berkata, aku tahu kamu juga seorang pendekar pedang, jadi aku akan memberimu pedang bertahan hidup ini. Aku akan memberikannya padamu. Setelah kamu mengenali tuannya, kamu juga bisa mengeluarkan darah beracun. Lin Bai meletakkan pedang bertahan hidup di depan Yue Qing dan berkata dengan tenang. Pedang kelangsungan hidup adalah senjata peringkat ke-72 dalam daftar senjata roh bela diri ekstrim Bumi Lingnan. Pedang ini ditempa dari 10.000 racun besi ilahi, yang menempati peringkat ke-7 dalam daftar besi ilahi. Pedang ini sangat tajam dan merupakan salah satu dari sedikit pedang di dalam dunia. Saat ini, Lin Bai sebenarnya memberikannya langsung kepada Yue Qing. Terima kasih. Yue Qing tidak bersikap sombong. Sekarang dia akan kembali ke kamar dagang perak bulan, dia ingin lebih meningkatkan kekuatannya. Dengan pedang bertahan hidup di tangannya, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat menjadi A tingkat baru. Yue Qing menyempurnakan pedang bertahan hidup, dan kemudian menggunakan pedang bertahan hidup untuk mengalirkan racun dari tubuhnya. Setelah racun diserap oleh pedang bertahan hidup, luka di tubuh Yue Qing mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Lin Bai berbalik dan meninggalkan kamar Yue Qing, berdiri di atas belat perahu roh. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu, saat fajar hari ini, perahu roh akan mencapai kota Haiji seperti yang diharapkan. Yue Qing berjalan turun dari lantai 3, mendekati Lin Bai, dan berdiri berdampingan dengannya. Sekarang, setelah 3 hari berkultivasi, luka dan luka dalam Yue Qing pada dasarnya telah sembuh. Setelah mandi, dia mengenakan satu set pakaian putih bersih. Matanya dipenuhi air musim gugur, dan kulitnya agar-agar. Dia tampak seperti seorang keindahan tiada taraf. Kita akan tiba di kota Haiji. Yue Qing memandang jauh. Dia samar-samar bisa melihat kota raksasa berkabut muncul di negeri yang jauh. Ada sedikit kegembiraan di matanya tetapi lebih banyak kesedihan. Setelah pergi ke kota Haiji, Yue Qing dan Lin Bai tidak yakin apakah itu merupakan berkah atau kutukan. Jangan khawatir, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantumu. Lin Bai mendengar kesedihan dalam kata-kata Yue Qing dan berkata dengan lembut. Yue Qing sedikit mengangguk, dengan bantuan Lin Bai, dia merasa lebih percaya diri. Pada saat ini, Luao dan Fang Jin keluar dari kokpit dan kebetulan melihat Lin Bai dan Yue Qing berdiri berdampingan di atas kayu lapis. Fang Jin, jangan beritahu aku. Menurutku Dongfang Bai dan Yue Qing adalah pasangan yang cocok. Yue Qing sangat cantik, tapi kakak Dongfang juga tidak buruk, kata Luao kepada Fang Jin sambil tersenyum. Fang Jin menghela nafas, bukan. Salah satunya adalah Tuan Pedang Muda dari Sekte Pedang Tongtian, salah satu jenius jahat di Lingnan. Yang lainnya adalah Tuan Muda Kamar Dagang Bulan Perak, salah satu dari sedikit wanita cantik di Lingnan. Mereka adalah pasangan yang sempurna. Dapat dikatakan bahwa kedua orang ini adalah pasangan yang serasi di surga di tanah Lingnan ini. Bab 1552 Bai Lang dan King Er. Saat perahu roh terus mendekat, kota besar yang berdiri di laut di kejauhan muncul di mata Lin Bai. Apakah itu kota Haiji? Lin Bai berkata dengan sedikit keterkejutan di matanya dan ekspresi agak bersemangat. Meski masih 100 mil jauhnya dari kota Haiji, samar-samar Lin Bai bisa mendengar suara ombak yang menghantam bebatuan. Ya, itu adalah kota Haiji. Ada juga sedikit kegembiraan di mata Yue Qing, kota Haiji dibangun di atas tebing di perbatasan antara tanah dinasti Lin Hai dan Laut Bailong. Kota itu berdiri di atas laut dan dianggap sebuah kota penting di dinasti Lin Hai. Ya, Lin Bai mengangguk sedikit. Bahkan jika dia melihat dari kejauhan saat ini, Lin Bai dapat merasakan vitalitas yang dibawa kota kuno ini ke dunia. Luao dan Fang Jin juga berjalan dari kokpit saat ini, memandangi kota raksasa dengan sedikit kegembiraan di wajah mereka. Kalian berdua harus mendekat, Luao memandang Lin Bai dan Yue Qing sambil tersenyum dan berkata. Lin Bai dan Yue Qing sama-sama tercengang dan memandang Luao dengan sedikit kebingungan. Mereka tidak mengerti apa yang dia maksud dengan ini. Fang Jin tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Lihat kalian berdua, berdiri bersama, jaraknya lebih dari 10 meter. Kalian terlihat seperti pasangan seperti apa?
Apalagi pasangan, bahkan teman pun tidak bisa berdiri berjauhan, kata Luao sambil tersenyum masam. Sejak kita bertindak, mari bertindak lebih realistis. Di depan adalah kota Haiji. Kamar dagang Silver Moon adalah salah satu gangster lokal di sini. Jika kamar dagang Silver Moon ingin menyelidiki setiap gerakan yang kita lakukan ketika kita memasuki kota Haiji di masa depan, kami juga dapat memeriksa semuanya dengan jelas. Jadi, kita tidak bisa gegabah tentang hal ini. Luao Qian memperingatkan Wan. Menurutku Luao benar. Kakak Dongfang, kamu dan Nona Yueqing benar-benar tidak terlihat seperti pasangan sekarang, kata Fang Jin ringan. Lin Bai tertegun dan melirik Yueqing. Yueqing juga terlihat bingung. Meskipun Yueqing sedikit lebih tua dari Lin Bai, dia tidak tahu apa-apa tentang pria dan wanita. Apalagi jatuh cinta dengan seorang pria, dia tidak ingin dekat dengannya bahkan jika dia mendapat lebih dekat. Lin Bai tersenyum masam, mengambil 2 langkah ke arah Yueqing, dan mengulurkan tangannya untuk melingkari pinggang Yueqing. Wajah cantik Yueqing langsung memerah, matanya tegak, dan dia jelas terkejut dengan tindakan Lin Bai. Sejak dia masih kecil, tidak ada pria yang pernah melakukan kontak sedekat ini dengan tubuhnya. Pada saat ini, dia merasa seperti seekor rusa menabrak jantungnya. Apakah terlihat seperti ini? Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Luao dan Fang Jin sama-sama mengangguk, itu benar. Dipeluk dalam pelukan Lin Bai dapat dengan jelas merasakan detak jantung Yueqing semakin cepat, dan dari waktu ke waktu akan terjadi kejang di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia sedang sakit. Gemetaran. Maaf. Luao dan Fang Jin benar. Kita akan memasuki kota Haiji. Jika kita tidak membuat pertunjukan, saya khawatir orang-orang dari kamar dagang Silver Moon tidak akan mempercayainya. Lin Bai berkata dengan sungguh-sungguh. Tanpa sedikit pun kata-kata kotor. Aku tahu. Yueqing mengangguk ringan. Justru karena Yueqing juga tahu bahwa sudah waktunya untuk bertingkah seperti pasangan, jadi ketika Lin Bai memeluk Yueqing barusan, Yueqing tidak mendorong Lin Bai menjauh. Jika Lin Bai berani melangkah lebih dekat ke Yueqing, Yueqing mungkin akan membunuhnya dengan pedang. Perahu roh terbang ke kota Haiji. Lin Bai dan 4 orang lainnya berdiri di perahu roh, memandangi jalan-jalan ramai di bawah. Kota Haiji benar-benar ramai, Luao dan Fang Jin berkata dengan wajah bahagia. Perjamuan senjata ilahi akan segera dimulai. Perjamuan senjata ilahi ini baru diadakan 20 tahun yang lalu. Setiap kali diadakan, itu akan menarik sejumlah besar prajurit dan orang kuat, termasuk banyak pejabat kuat dari keluarga dan dinasti. Juga akan ada banyak keluarga pemurni senjata dan banyak master senior. Tentu saja ada banyak orang yang datang untuk menonton upacara tersebut. Yueqing berbicara dengan lembut dan menjelaskan kepada Luao dan Lin Bai. Saya mendengar bahwa perjamuan senjata ilahi pada dasarnya terdiri dari 2 daftar, kan? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, perjamuan senjata ilahi sebagian besar terdiri dari 2 daftar, satu adalah daftar besi ilahi, dan yang lainnya adalah daftar senjata jiwa bela diri tertinggi, kata Yueqing dengan tenang. Dalam daftar besi ilahi, yang pertama adalah besi ilahi yang tidak ternoda. Namun, hanya ada sedikit besi ilahi di Lingnan, dan tambang besi ilahi di dinasti Lin Hai telah ditambang. Daftar senjata spiritual bela diri ekstrim. Bagian atas 5 senjata ajaib adalah 5 pedang dewa, setan, abadi, dan hantu. 5 pedang tiada taraf ini telah masuk dalam daftar senjata seni bela diri tertinggi selama puluhan ribu tahun, dan tidak ada yang bisa menggoyahkan status mereka. Saudara Dongfang, pedang iblis di tanganmu menempati urutan ketiga dalam daftar senjata seni bela diri tertinggi. Yueqing berkata dengan tenang. Ketika dia menyebutkan pedang iblis, mata Yueqing jelas bersinar karena kegembiraan. Dia juga seorang pembudidaya pedang, jadi dia secara alami merindukan untuk pedang terkenal. Ketika Luao mendengar apa yang dikatakan Yueqing, dia mengerutkan kening dan berkata, kamu masih memanggilku kakak Dongfang. Nona Yueqing, bukankah ini waktunya untuk mengganti namamu? Setelah mendengar ini, mata Yueqing menunjukkan sedikit rasa malu. Suami. Luao berkata sambil tersenyum, ya, begitulah seharusnya suami dan istri dipanggil. Nona Yueqing, kamu tidak perlu mendengarkan apa yang saudara Luao berkata, dia hanya menonton kesenangan dan tidak menganggap itu masalah besar. Lin Bai tidak bisa berkata-kata. Melirik ke arah Luao, dia terkekeh dan berkata, tapi karena kita akan berakting, itu harusnya lebih realistis. Jika kamu keberatan, panggil saja aku Bailang, dan aku akan memanggilmu Kinger. Yueqing mendengar ini, dia terkekeh dan berkata, lebih mudah mengatakan suami daripada suami, Shiro. Di dunia seni bela diri, karena seniman bela diri perlu berlatih di luar sepanjang tahun, terkadang pasangan bepergian bersama, dan mereka tidak bisa disebut seintim, suami, di depan orang luar. Sehingga akan digantikan oleh Lang Jun. Dari sinilah asal mula cinta antara seorang pria dan selir.
Perahu roh melewati sebagian besar kota Haiji dan dengan cepat mencapai langit di atas kamar dagang Silver Moon. Yue Qing berada di perahu roh dan melihat bendera kamar dagang bulan perak tergantung di gedung-gedung di bawah. Ekspresi malu-malu di wajahnya menghilang, dan matanya dipenuhi dengan sedikit kesungguhan dan dingin. Kami di sini, kata Yue Qing dingin. Mendengar apa yang dikatakan Yue Qing, Lin Bai dan yang lainnya mengerti bahwa tempat ini adalah markas besar kamar dagang Silver Moon. Perahu roh mendarat di sebuah alun-alun di markas besar kamar dagang bulan perak. Segera dari kejauhan, seorang pria parubaya dengan pakaian kaya datang dengan senyuman hangat. Bahkan sebelum dia mendekatinya, dia menangkupkan tinjunya dan memberi hormat, "Saya Tian Kun, diakon kamar dagang Silver Moon. Saya tidak tahu. Datanglah ke markas besar kamar dagang Silver Moon kami, adakah yang kami, kamar dagang Silver Moon, hanya bisa menyediakan." Di atas perahu roh, Yue Qing dan Lin Bai berjalan bersama, ditemani oleh Luao dan Fang Jin. "Steward Tian Kun." Yue Qing melihat pria parubaya itu dan berbicara dengan lembut. Pria parubaya itu mendengar suara ini dan merasa sedikit familiar. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Ketika dia melihat Yue Qing, pupil matanya menyusut, "Nona Yue Qing. Mengapa kamu kembali?" Yue Qing terkekeh dan berkata, "Apakah mungkin saya tidak bisa kembali? Bukankah ini rumah saya?" Tian Kun, seorang pria parubaya, tersenyum canggung dan tertegun. Apa yang dikatakan wanita tertua adalah bahwa tempat ini adalah kamar bulan perak dari perdagangan didirikan oleh Presiden lama, dan wanita tertua adalah kamar dagang bulan perak. Tuan muda dari persekutuan pedagang Yue secara alami dapat kembali sesuka hati. Yue Qing berjalan maju tanpa memperhatikan Tian Kun. Ketika dia lewat Tian Kun, dia berkata dengan dingin, "Pelayan Tian Kun, pergi dan beritahu paman kedua saya." Serta semua pejabat senior di kamar dagang bulan perak, ketika mereka datang ke ruang pertemuan, mereka akan mengatakan bahwa saya, Yue Qing, aku kembali. Selain itu, aturlah tempat untuk ketiga temanku ini. Aku akan pergi ke ruang pertemuan untuk menunggu mereka. Yue He berkata dengan dingin dan berjalan ke depan tanpa mengganggu Tian Kun. Dan Lin Bai dan yang lainnya juga pergi. Setelah Tian Kun menunggu Yue Qing pergi, ekspresi hormat di wajahnya menghilang dan dia mencibir dengan dingin, "Ada apa? Ayahmu sudah meninggal. Kita tidak bisa menunggu lama sampai wakil presiden Yue Zheng secara resmi mengambil alih kursi presiden. Setelah naik tahta, kamu, wanita tertua, tidak sebaik pengurus rumah tanggaku. Tunggu saja, Yue Qing, kamu akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan." Tian Kun mendengus dingin dan berjalan pergi. Bab 1553 Markas Besar Kamar Dagang Bulan Perak. Setelah Tian Kun meninggalkan alun-alun, dia pergi mencari Yue Zheng tanpa henti. Berita bahwa Yue Qing kembali hidup bukanlah masalah kecil. Yue Zheng dan pejabat senior lainnya dari kamar dagang Silver Moon harus segera diberitahu. Dalam sekejap mata, berita menyebar ke seluruh kamar dagang Silver Moon. Pada dasarnya semua eksekutif senior dan personel kamar dagang Silver Moon tahu bahwa Yue Qing telah kembali ke kamar dagang Silver Moon. Kamar dagang Silver Moon, ruang belajar Yue Zheng. Yue Hua, apakah pejabat senior kamar dagang Silver Moon sudah membuat pengaturan? Yue Zheng, yang terlihat kuno, berbicara dengan suara rendah dan serius. "Ayah, jangan khawatir. Aku sudah memberitahu mereka berita kematian Yue Qing terlebih dahulu. Setelah mereka mendengarnya, aku khawatir mereka tidak bisa memikirkan siapapun di kamar dagang Silver Moon yang lebih memenuhi syarat untuk menjadi presiden daripada ayah." Yue Hua tersenyum penuh semangat, dan mereka telah mengatakan bahwa ketika memberikan suara untuk memilih presiden baru kamar dagang Silver Moon, mereka akan berdiri di sisi ayah dan mengumumkan pengangkatannya sebagai presiden baru Silver Moon kamar dagang di perjamuan Shenbing. "Panjang," kata Yue Hua sambil tersenyum. Ketika Yue Zheng mendengar ini, dia segera bersandar di kursi Grandmaster dengan sangat nyaman dan berkata, "Kami telah merencanakan selama bertahun-tahun, dan akhirnya kami mencapai titik ini hari ini. Kalau begitu nak, pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada ayah tentang mengambil alih posisi presiden kamar dagang Silver Moon. Mulai sekarang, ayah akan menjadi presiden kamar dagang Silver Moon. Dia adalah presiden salah satu dari 8 kamar dagang utama di Lingnan." Yue Hua berkata sambil terkekeh. "Salah satu dari 8 kamar dagang utama. Cepat atau lambat, aku akan menjadikan kamar dagang bulan perak satu-satunya kamar dagang di tanah Lingnan ini." Yue Zheng berkata dengan dingin, "Jika gadis itu Yue Qing tidak keras kepala, dia setuju untuk menikah dengan Lang Tuan Muda Kamar Dagang Kun. Dengan kekuatan kamar dagang Silver Moon dan kamar dagang Wolfpack, akan mudah untuk mencaplok kamar dagang lainnya. Saat itu, kita akan menghancurkan kamar dagang Wolfpack. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, kamar dagang Silver Moon pasti akan menjadi kamar dagang Lingnan terbesar. Kamar dagang terbesar di dunia. Dan setelah dia menikah,
tidak ada yang bisa bersaing dengannya untuk posisi presiden, membunuh dua burung dengan satu batu. Sayangnya, gadis ini keras kepala dan sulit dimengerti, sama seperti ayahnya. Saya sudah ke sana berkali-kali. Dia mengatakan kepada ayahnya bahwa dia akan mencaplok yang lain kamar dagang, tetapi ayahnya akhirnya mengatakan bahwa ini bukan waktunya. Ini bukan waktunya, iya, kebaikan seorang wanita, aku tidak punya pilihan selain mengirimnya pergi. Sekarang, Yue King aku turun juga. Kedua ayah dan anak perempuan itu akhirnya bersatu kembali. Saudaraku, beginilah cara aku, saudara laki-laki kedua, membalas kebaikanmu. Senyuman dingin muncul di sudut mulut Yue Zheng, dan dia menyipitkan matanya dengan tampilan yang galak. Ringan, ayahku masih bijaksana dan berkuasa. Dia telah lama meracuni presiden lama. Setelah bertahun-tahun melakukan perambahan, dia menjadi sangat beracun dan tidak ada harapan, kata Yue Hua sambil terkekeh. Huff, Yue Zheng mendengus, tidak berkomitmen. Tiba-tiba, seruan datang dari pintu, wakil presiden Yue Zheng, Tuan Yue Hua, budak tua Tian Kun, tolong temui saya. Tian Kun, untuk apa dia di sini? Yue Zheng tertegun, biarkan dia masuk. Yue Hua berjalan mendekat dan membuka pintu ke ruang belajar. Ketika dia melihat Tian Kun menunggu di luar, dia berkata, masuk. Mata Yue Zheng menjadi dingin dan dia berkata, sekarang perjamuan senjata ilahi akan datang, semuanya kamar dagang sedang bersiap. Pramugara Tian Kun sebagai salah satu manajer utama kamar dagang bulan perak, jika Anda tidak sibuk di kota Haiji, mengapa Anda ada di sini? Tian Kun mengepalkan tinjunya dan memberi hormat, wakil presiden Yue Zheng, Tuan Yue Hua, saya di sini untuk sesuatu terjadi. Yue Zheng menyipitkan matanya dan bertanya, apa yang terjadi? Tian Kun berkata, baru saja saya melihat Nona Yue Qing kembali di lapangan Lingzu di bulan perak kamar dagang. Apa? Kata Yue Hua, mata Yue Zheng dan Yue Zheng membelalak serempak. Wajah Yue Hua dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Setelah seruan singkat, Yue Zheng menatap Yue Hua, dengan tatapan sedikit bertanya di matanya, seolah berkata, bukankah kamu mengatakan Yue Qing sudah mati? Yue Hua juga memiliki ekspresi kebingungan di wajahnya saat ini. Dia telah mengatur hampir 1000 prajurit kesempurnaan agung alam suci Yin di kediaman Gunung Janji, dan juga meninggalkan Li Song. Bagaimana mungkin Yue Qing masih hidup kembali? Yue Hua juga bingung. Yue Hua bertanya, Yue Qing sudah kembali. Siapa lagi yang kembali bersamanya? Selain Nona Yue Qing, ada 3 pria yang kembali bersamanya, tetapi mereka bukanlah karakter yang kuat. 2 kesempurnaan agung dari alam suci Yin, dan alam suci Yin tingkat ke-9. Tian Kun berkata dengan tergesa-gesa. Yue Zheng bertanya, Yue Qing kembali. Di mana dia? Tian Kun berkata, begitu Nona Yue Qing kembali, tanpa istirahat, dia segera mengirim seseorang untuk memberitahu eksekutif senior kamar dagang Silver Moon untuk pergi ke aula pertemuan, dan budak tua itu akan datang untuk memberitahu presiden saat ini. Yue Hua sedikit terkejut ketika dia mendengar bahwa Yue Qing akan mengadakan pertemuan tingkat tinggi segera setelah dia kembali. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yue Hua bertanya pada Yue Zheng dengan bingung. Wajah tua Yue Zheng berubah menjadi kasar, penuh amarah, ayo pergi dan lihat apa yang akan dilakukan Yue Qing terlebih dahulu. Aku memintamu melakukan sesuatu, dan kamu melakukannya untukku seperti ini. Yue Zheng dengan dingin memelototi Yue Agung. Yue Hua berkata dengan ekspresi sedih, ayah, di mana aku mengaturnya? Yue Hua menyela, oke, aku tidak ingin mendengar alasanmu lagi, pergi ke ruang pertemuan. Yue Zheng berjalan keluar dengan tergesa-gesa. Pergi ke ruang belajar. Yue Hua, sebaliknya, berjalan sedikit lebih lambat, dengan wajah marah dan mata tajam berkedip, mengertakkan gigi dan mengikuti Yue Zheng. Yue Zheng membawa Yue Hua dan berjalan cepat menuju ruang pertemuan. Ketika dia tiba di aula utama di luar aula pertemuan, Yue Zheng mendongak dan kebetulan melihat seorang wanita dengan wajah berkerudung duduk di atas meja dan kursi milik presiden di aula pertemuan. Melihat Yue Qing duduk di kursi ketua, wajah Yue Zheng bersinar, dan dia merasa sedikit tidak senang. Dan di bawah Yue Qing, duduk di kursi adalah seorang pria muda, dan itu adalah Lin Bai. Adapun Luao dan Fang Jin, Yue Qing awalnya meminta mereka untuk duduk, tetapi Luao dan Fang Jin menolak. Mereka juga tahu bahwa tidak perlu pamer di sini. Bagaimanapun, ini adalah aula pertemuan bulan perak pertemuan tingkat tinggi kamar dagang. Apa identitas mereka? Bagaimana mungkin ada tempat duduk untuknya? Tapi Lin Bai berbeda, dengan statusnya sebagai master pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian, kemanapun dia pergi di Lingnan, dia akan diperlakukan sebagai tamu dan diperlakukan dengan sangat sopan. Yue Zheng melihat Yue Qing duduk di kursi presiden, matanya menjadi gelap, dan niat membunuh terungkap. Saat Yue Zheng menunjukkan niat membunuh, Lin Bai merasakannya. Dia pasti Yue Zheng, kata Lin Bai dengan tenang saat dia melihat pria paruh baya itu masuk.
Luao dan Fang Jin mengangguk sedikit, membuktikan identitas orang ini. Berjalan ke ruang pertemuan, Yue Zheng berkata sambil tertawa terbahak-bahak, "Oh, keponakan Yue King, kamu akhirnya kembali, tetapi kamu sangat merindukan paman keduamu. Aku mengirim anak laki-laki itu Yue Hua untuk menjemputmu di perbatasan dinasti Linhai, tapi anak laki-laki ini aku sangat marah karena dia tidak pergi. Aku berencana untuk menghukumnya dengan berat. Yue Hua, kamu juga. Aku mengatur untuk menjemput wanita tertua kembali. Kenapa kamu tidak pergi? Jalan sangat berbahaya dan kita harus melewati begitu banyak dinasti. Jika sesuatu terjadi pada ibu negara, bagaimana kami bisa menjelaskannya kepada pamanmu?" Yue Zheng memarahi Yue Hua dengan keras di depan umum. Yue Hua mengakui kesalahannya berulang kali. Melihat adegan ini, Lin Bai terkekeh dan berkata, "Saya pikir kemampuan akting saya telah mencapai puncak kesempurnaan, tetapi saya tidak menyangka bahwa gunung lebih tinggi dari gunung. Luar biasa. Sungguh luar biasa." Luao He Fang Jin pun memuji dengan penuh semangat. Bab 1554 Pertemuan Tingkat Tinggi. Di ruang pertemuan, Yue Zheng memarahi Yue Hua dengan tegas di depan semua orang. "Paman kedua, berhentilah bertindak dan duduklah. Saya telah mengirim seseorang untuk memberitahu manajemen puncak kamar dagang bulan perak." Yue King melihat tindakan Yue Zheng dan putranya di ruang pertemuan, dan segera tersenyum menghina muncul di sudut mulutnya. Setelah mendengar kata-kata Yue King, Yue Zheng sedikit terkejut, tersenyum canggung, dan matanya mulai menjadi gelap. "Duduk. Di mana saya harus duduk?" Sejak Presiden Lama menjadi semakin keracunan dan tidak lagi mengatur urusan perak kamar dagang bulan, Yue Zheng He menggantikan Presiden lama, jadi Yue Zheng selalu duduk di kursi Presiden di ruang pertemuan. Sekarang Yue King telah kembali dan duduk langsung di kursi Presiden, Yue Zheng sedikit bingung. Yue King berkata sambil tersenyum, "Tentu saja saya duduk di posisi Anda sebagai wakil presiden. Mungkinkah paman kedua saya masih ingin datang kepada saya?" "Hahaha, keponakan saya bercanda." Yue Zheng tersenyum sedikit dan berkata dengan Yue Hua datang ke kursi wakil presiden. Dan Yue Hua selalu mengikuti Yue Zheng, tidak pernah pergi. Tidak lama kemudian, banyak orang datang ke ruang pertemuan satu persatu. Ketika mereka melihat Yue King duduk di kursi presiden, mata mereka berkedip dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Yue Zheng lebih dekat. Orang-orang ini semua adalah tokoh senior kamar dagang Silver Moon. Mereka semua berasal dari berbagai keluarga kaya di dinasti Linhai atau dari keluarga kuat dinasti tersebut. Mereka secara khusus dikirim ke stasiun di kamar dagang Silver Moon untuk berpartisipasi dalam beberapa peristiwa besar di kamar dagang Silver Moon. Ada total 130 kursi di aula pertemuan, yang berarti ada 130 pejabat senior di kamar dagang Silver Moon. Saat ini, kecuali satu kursi yang kosong, kursi lainnya sudah terisi orang. Lin Bai bertanya dengan suara rendah, "Semua orang hampir sampai, kursi terakhir milik keluarga manakah?" Luao mendongak dan melihat bahwa kursi ini sangat dekat dengan posisi ketua, dan matanya langsung berkedip. Menyusut, dia berkata dengan tenang, "Saudara Dongfang, itu seharusnya menjadi kursi milik keluarga kerajaan dinasti Linhai. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ada bayangan keluarga kerajaan dinasti Linhai di kamar dagang bulan perak. Inilah sebabnya mengapa kamar dagang Silver Moon lebih kuat dari kamar dagang lainnya. Alasannya adalah karena mereka memiliki hubungan yang baik dengan keluarga kerajaan dinasti Linhai. Dikatakan bahwa Nona Yue Qing dan seorang putri tertentu di dinasti Linhai sedekat saudara perempuan." Luao sangat berpengetahuan tentang urusan dinasti Linhai, jadi dia memberitahu Lin Bai bahwa aku mendapat lebih banyak. Saat ini, Lin Bai tiba-tiba mengerti dan mengangguk. Yue Qing berkata, "Kecuali perwakilan keluarga kerajaan dinasti Linhai, semua perwakilan keluarga lainnya telah tiba, jadi mari kita mulai diskusi hari ini." Setelah mendengar ini, Yue Zheng tersenyum dan berkata, "Haha, keponakan. Yue King, kamu sudah baru saja kembali ke kamar dagang Silver Moon, kenapa kamu tidak beristirahat dengan baik? Apakah ada hal penting di kamar dagang Silver Moon yang perlu didiskusikan sekarang?" Yue King berkata dengan lembut, "Tentu saja ada, apakah paman kedua lupa? Tapi kamu mengirimiku surat untuk memberitahuku berita kematian ayahku. Ayahku sudah meninggal, dan kamar dagang Silver Moon tidak bisa tanpa pemilik selama sehari. Satu-satunya hal yang dibahas hari ini adalah membiarkan Silver Moon para pemimpin senior kamar dagang memilih bahwa saya, Yue King, akan menjabat sebagai presiden kamar dagang Silver Moon." Yue King memandang sekeliling penonton dengan tenang dan mengutarakan pikirannya. Yue Zheng dan Yue Hua memasang ekspresi jelek di wajah mereka ketika mendengar ini. Mereka tidak menyangka Yue King akan segera merebut posisi presiden begitu dia kembali. Pada saat ini, lebih dari 100 perwakilan tingkat tinggi yang duduk di kursi memiliki keraguan di wajah mereka, mengerutkan kening dan berpikir, seolah-olah sulit bagi mereka untuk membuat keputusan saat ini. Melihat keraguan para perwakilan,
Yue Qing berkata dengan lantang, kamar dagang Silver Moon didirikan oleh ayah saya dan telah beroperasi selama lebih dari 200 tahun, dan saya adalah satu-satunya putri ayah saya. Saya harus mewarisi kamar Silver Moon perdagangan. Selain itu, belum lagi hubungan ini sudah tahun kelima sejak saya pergi ke cabang Oriental. Dalam 4 tahun pertama, penjualan cabang timur 2 kali lipat dari 3 cabang lainnya. Itu juga Haiji Kota. Ini 2 kali lebih besar dari markas besarnya. Saya yakin bahwa saya dapat membawa kamar dagang Silver Moon untuk melangkah lebih jauh dan mendapatkan lebih banyak sumber daya untuk kamar dagang Silver Moon dan para eksekutif seniornya. Yue Qing berkata dengan kata-kata yang nyaring. Ketika penjualan kamar dagang Silver Moon dalam 4 tahun terakhir disebutkan, banyak perwakilan tingkat tinggi dengan ekspresi aneh di wajah mereka menyadari banyak hal dan mau tidak mau merasa sedikit terguncang di dalam hati mereka. Ketika Yue Zheng mendengar Yue Qing mengucapkan kata-kata ini, matanya langsung tenggelam, niat membunuh terungkap, dan dia diam-diam berkata di dalam hatinya, jika aku mengetahui ini, aku seharusnya tidak membiarkan dia meninggalkan kota Haiji 5 tahun lalu. Yue Qing, aku tidak menyangka kamu. Kamu begitu licik sehingga setelah meninggalkan kota Haiji selama 5 tahun, kamu telah membuat pencapaian luar biasa, yang memberimu suara di kamar dagang Silver Moon. Baru sekarang Yue Zheng mengerti mengapa Yue Qing bersikeras meninggalkan markas besar 5 tahun lalu untuk berbagi kemudi. Sekarang Yue Zheng memikirkannya dengan hati-hati, dia menyadari bahwa ternyata semua ini demi pembicaraan yang berat di aula pertemuan hari ini. Tetapi ketika Yue Zheng memikirkannya dengan lebih hati-hati, dia tiba-tiba menyadari di dalam hatinya, aku khawatir ini bukan tipuanmu. Ini seharusnya menjadi peringatan yang diberikan kakak kepadamu, memintamu meninggalkan markas dan pergi ke kemudi roda untuk membangun otoritasmu. Yue Zheng sekarang sudah tahu segalanya. Ini jelas merupakan metode yang dibuat oleh Presiden Lama Kamar Dagang Bulan Perak untuk Yue Qing. Dia meminta Yue Qing meninggalkan markas terlebih dahulu untuk menetapkan otoritasnya, dan kemudian kembali ke markas sebelum dia dapat meyakinkan orang lain dengan miliknya. Kebajikan. Ini seperti tentara, jika Anda ingin memimpin pasukan tanpa prestasi militer, itu hanyalah mimpi. Seringkali, pangeran dari banyak dinasti, jika ingin mendapat dukungan dari militer, pertama-tama pergi ke militer untuk pelatihan. Hanya setelah mereka terkenal di militer barulah mereka bisa diyakinkan. Pada saat ini, tindakan Yue Qing tidak diragukan lagi sama persis dengan tindakan militer. Yue Qing pergi ke timur untuk memimpin selama 5 tahun. Penjualan dalam 4 tahun pertama 2 kali lipat dari 3 cabang lainnya dan 2 kali lipat dari total penjualan. Tapi sekarang tahun kelima belum keluar. Jika tahun ini penjualannya keluar, pasti lebih menakjubkan lagi. Yue Qing, kamar dagang bulan perak didirikan oleh ayahku, dan aku seharusnya mewarisinya. Yuli, kemampuan Yue Qingku sudah terlihat jelas oleh semua pemimpin senior dalam 4 tahun terakhir. Aku, Yue Qing, memiliki kemampuan untuk mengambil alih kamar dagang Silver Moon. Saya ingin tahu apakah Anda para pejabat senior keberatan. Setelah Yue Qing selesai berbicara, dia melihat sekeliling penonton dan bertanya. Saya tidak setuju. Saat ini, Yue Qing baru saja selesai berbicara. Tidak ada eksekutif senior lainnya yang berbicara. Sebaliknya, Yue Zheng yang pertama berbicara. Sebuah cibiran muncul di sudut bibir Yue Qing, dia sudah lama tahu bahwa Yue Zheng tidak akan mudah menyerah. Yue Zheng berdiri dan berkata, keponakan, jangan salahkan paman kedua. Paman kedua tidak ingin melihatmu menghancurkan kamar dagang bulan perak yang ayahmu bangun dengan susah payah selama 200 tahun. Mencapai penjualan yang luar biasa, tetapi bagaimanapun juga, dia masih muda dan impulsif, dan sulit untuk menjadi tenang. Saya pikir presiden baru kamar dagang Silver Moon harus memilih orang yang tenang. Semuanya, apa pendapat Anda? Pikir, Yue Zheng bertanya. Mendengar pertanyaan Yue Zheng, banyak eksekutif senior berbisik, saya pikir apa yang dikatakan wakil presiden Yue Zheng sangat masuk akal. Jangan bicara tentang kemampuan Yue Qing, tapi dia memang masih muda. Jika kamar dagang Silver Moon begitu jika besar bisnis ada di tangannya, pasti ada yang tidak beres. Saya setuju dengan apa yang dikatakan wakil ketua Yue Zheng, dan saya menentang pengambil alihan Yue Qing. Saya juga menentang. Yue Zheng menjawab, bahkan jika lebih dari separuh eksekutif senior menentang pengambil alihan kamar dagang Silver Moon oleh Yue Qing, sementara separuh eksekutif senior tetap diam. Yue Zheng tersenyum bangga. Wajah Yue Qing muram seperti air. Lin Bai mengerutkan kening dari apa yang dikatakan para pejabat senior ini, sepertinya mereka telah berkolusi dengan Yue Zheng. Kalian semua keberatan. Kemudian keluarga kerajaan dinasti Lin Hai kami setuju bahwa Yue Qing akan mengambil alih posisi presiden. Pada saat ini, suara seorang wanita datang dari luar pintu. Bab 1555 Pisau Pemotong Matahari. Putri Perak Frost. Kalian semua keberatan, maka saya,
keluarga kerajaan dinasti Lin Hai, setuju. Pada saat ini, suara seorang wanita datang dari luar. Mendengar suara itu, banyak pejabat senior di aula pertemuan melihat keluar aula dengan heran. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Anggota keluarga kerajaan dinasti Lin Hai telah tiba. Ketika Yue Qing mendengar suara ini, matanya langsung berbinar gembira. Yue Zheng dan Yue Hua, sebaliknya, memiliki wajah pucat dan sangat jelek. Yue Hua, apa yang terjadi? Bukankah kamu meminta informasi bahwa orang-orang dari dinasti Lin Hai belum tiba? Yue Zheng memelototi Yue Hua di belakangnya dan berkata dengan dingin. Yue Hua berkata dengan wajah sedih, "Ayah, aku tidak menemukan siapapun dari keluarga kerajaan di kota Haiji." Ketuk-ketuk-ketuk. Suara langkah kaki yang rapi datang dari luar aula utama. Sekelompok tentara perkasa yang mengenakan baju besi emas dan jubah perak memasuki aula pertemuan. Luao menyipitkan matanya dan berbisik, baju besi emas dan jubah perak, baju besi itu ditempa dengan besi dewa yang disepuh, dan jubah perak ditempa dengan kawat besi emas cahaya bintang. Sepertinya benar, ini adalah pasukan terlarang kerajaan dari Lin Hai dinasti. Fang Jin berkata, apakah anggota keluarga kerajaan sudah tiba? Dua barisan tentara berbaris di kedua sisi, dan seorang wanita muda berpakaian kuning masuk. Dia tidak tinggi, tapi dia memiliki penampilan luar biasa dan kulit putih. Dengan senyum sinis di bibirnya, dan pisau panjang seputih salju tergantung di pinggangnya. Pisau ini sangat indah, dan sarungnya sangat indah. Bahkan melalui sarungnya, Lin Bai bisa merasakan cahaya tajam pada pisaunya. Begitu dia muncul, aura bangsawan kerajaan dengan sendirinya menyebar ke seluruh tempat. Yin Xuang, Yue Qing berdiri dari kursi dan berkata sambil tersenyum. Ketika Luao mendengar Yue Qing memanggil nama wanita kerajaan ini, matanya langsung terkejut dan dia berseru, dia sebenarnya Yin Xuang. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, apa? Apakah wanita ini masih terkenal di dinasti Lin Hai? Lu Ao berseru, dia tidak hanya terkenal, dia adalah anak paling berbakat di antara anak-anak kerajaan dinasti Lin Hai, dan dicintai oleh Kaisar. Kaisar dinasti Lin Hai bahkan membicarakannya berkali-kali, dan ingin melakukannya bawalah Kaisar dinasti Lin Hai kepadanya. Bagian itu diberikan kepadanya. Tapi bukan ini yang membuatnya paling terkenal. Satu hal yang membuat Putri Yin Xuang sangat terkenal di dinasti Lin Hai adalah dia pada dasarnya mengebiri pantat semua pangeran kerajaan. Saat Luao mengatakan ini, senyuman aneh muncul di sudut mulutnya. Lin Bai tertegun setelah mendengar ini dan bertanya, apa? Luao terkekeh dan berkata, itu adalah pisau di pinggangnya. Pisau itu disebut, pisau Yin Yang. Pisau ini sangat ganas dan termasuk di antara seni bela diri yang paling kuat senjata. Ia berada di peringkat ke-18. Tetapi karena Putri Yin Xuang membunuh begitu banyak pangeran, pedang ini berganti nama menjadi Yang Sanbing Dao, dan maknanya jelas dengan sendirinya. Lin Bai He bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu memotong nyawa para pangeran itu? Luao menggelengkan kepalanya dan berkata, ini masih menjadi misteri besar di dinasti Lin Hai. Tidak ada yang tahu alasannya. Ada rumor dari luar. Putri Yin Xuang memiliki kekhasan ini, tapi menurutku, itu pasti ada alasannya. Lin Bai mengangguk sambil berpikir. Lin Bai tidak memikirkan masalah ini lagi. Apa yang dia pikirkan saat ini adalah sejak Putri Yin Xuang tiba, situasi Yue Qing di aula pertemuan ini mungkin lebih baik. Penjaga kekaisaran dinasti Lin Hai tersusun rapi di luar aula utama. Ada lebih dari 500 orang, kuat dan agung. Yin Xuang berjalan cepat ke aula dengan wajah bahagia, mendatangi Yue Qing, dan berkata sambil tersenyum, Yue Qing, kamu akan sangat merindukanku setelah kamu pergi ke timur untuk mengemudikan kapal. Yue Qing juga tersenyum bahagia dan berkata, Yin Xuang, baru saja aku melihat tidak ada seorang pun dari keluarga kerajaanmu yang datang, jadi kupikir kamu tidak akan datang. Yin Xuang berkata sambil tersenyum, bagaimana mungkin kamu tidak datang? Entah itu adalah kematian presiden lama atau jika Anda ingin kembali dari bagian timur pucuk pimpinan, saya secara alami akan datang ke kota Haiji untuk mengunjungi Anda. Saat dia berbicara, Yin Xuang memelototi Yue Zheng dengan tatapan tidak ramah. Yue Zheng buru-buru mengepalkan tinjunya dan memberi hormat, saya telah bertemu Putri Yin Xuang. Salam untuk Putri Yin Xuang. Salam untuk Putri Yin Xuang. Di aula, pejabat senior lainnya yang sedang duduk berdiri satu demi satu dan memberi hormat pada Yin Xuang dengan hormat. Setiap orang tidak dipungut biaya, Yin Xuang memandang sekeliling penonton dan berkata sambil mencibir. Segera, Yin Xuang duduk di kursi keluarga kerajaan dinasti Lin Hai dengan cibiran di wajahnya. Meskipun dia seorang putri, Yin Xuang lebih mendominasi daripada laki-laki. Setelah dia duduk, dia tampak seperti saya yang terbaik di dunia dan siapapun yang menyinggung dia akan mati. Apakah kamu tidak mendiskusikan sesuatu? Aku, keluarga kerajaan dinasti Lin Hai, adalah orang terakhir yang datang. Oke, sekarang para eksekutif puncak kamar dagang Silver Moon pada dasarnya ada di sini,
mari kita mulai memberikan suara dengan mengacungkan tangan. Yin Xuang berkata dengan ringan. Saya mewakili Yin Xuang. Keluarga kerajaan dinasti Lin Hai setuju bahwa Yue Qing akan mengambil alih posisi Presiden Kamar Dagang Silver Moon. Sekarang giliran Anda untuk memilih. Kata Yin Xuang mendominasi para eksekutif senior di ruangan itu. Jika Lin Bai tidak melihatnya dengan matanya sendiri, akan sulit bagi Lin Bai untuk percaya bahwa seorang wanita bisa begitu mendominasi. Pada saat ini, Lin Bai memandang Yin Xuang dua kali lagi. Aku keberatan. Yue Zheng berpikir sejenak, mengertakkan gigi, dan menjadi orang pertama yang menolak. Yin Xuang melirik Yue Zheng dengan jijik, matanya penuh dengan penghinaan. Yue Zheng menentangnya, bagaimana denganmu? Semua pejabat senior di ruangan itu tidak bisa berkata-kata, wajah mereka sangat cemas, dan ada lapisan keringat dingin. Di dahi mereka, lapisannya meluncur ke bawah. Mengapa Yin Xuang ada di sini? Ya Tuhan, iblis perempuan ini sebenarnya datang dari kota kekaisaran. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Menentang atau setuju? Keberatan. Anda berani mengatakan keberatan, Putri Yin Xuang bisa melakukannya di tempat dia telah memotong sumber kehidupanmu. Pisau pemotong matahari miliknya telah memotong banyak nyawa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita semua berjanji pada Wakil Presiden Yue Zheng untuk mendukungnya. Apa yang bisa kita lakukan? Sekelompok eksekutif senior berbisik dengan cemas. Yue Zheng melihat begitu banyak eksekutif senior yang tidak bisa berkata-kata dan tidak berani berbicara. Bahkan para eksekutif senior yang telah berjanji kepadanya bahwa mereka akan mendukungnya tetap diam. Saat ini, dia sangat panik. Akhirnya eksekutif senior lainnya memberanikan diri dan berbicara. Yin Xuang memelototinya, mengangkat tangannya dan menyela, tunggu sebentar. Ini dia seseorang. Yin Xuang menyela kata-kata pria itu dan segera berteriak. Para penjaga kerajaan yang berbaris di luar pintu dengan cepat masuk dan seorang pria berlutut. Di depan Yin Xuang, tolong beri saya instruksi Anda, Yang Mulia Putri. Yin Xuang berkata dengan dingin, Anda dapat menontonnya di sini dan menuliskan semua orang yang menentangnya. Setelah hari ini, saya akan datang ke pintu satu persatu. Ayo pergi dan berkunjung. Seperti yang Anda perintahkan, Yang Mulia Putri. Prajurit itu menanggapi dengan hormat, mengeluarkan manik-manik foto dari tas penyimpanannya, dan memandang ke arah penonton. Yin Xuang tersenyum dan berkata, apa yang ingin Anda katakan kepada orang senior yang baru saja berbicara? Teruslah berbicara, jangan takut. Saya, Yin Xuang, selalu meyakinkan orang dengan kebajikan. Saya tidak akan pernah main-main. Kapan prajurit itu mendengar ini, dia ketakutan, dan menggigil, dia tersenyum pahit dan berkata, aku ingin segera buang air kecil. Bisakah kamu melepaskanku dan membuatnya lebih mudah? Wajah Yin Xuang menunjukkan rasa jijik, keluar. Terima kasih, Yang Mulia, Putri. Prajurit itu dengan cepat meninggalkan aula seolah-olah dia telah diampuni, dan kembali setengah hari kemudian dengan rasa takut yang masih ada. Lin Bai sedang duduk di samping. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia langsung berkata kepada Luao dan Fang Jin dengan senyuman di wajahnya, ini menarik. Nama jahat Putri Yin Xuang sebenarnya sangat mudah digunakan. Ao berbisik, saudara Dong Fang, meskipun Putri Yin Xuang sombong dan dapat menekan semua orang dalam waktu singkat, tokoh senior Kamar Dagang Bulan Perak semuanya berasal dari keluarga kaya di dinasti Lin Hai, dan beberapa bahkan adalah pejabat dinasti. Di permukaan, mereka takut pada Putri Yin Xuang, tapi Anda melihat ketidakpuasan dan ketidaksenangan di wajah banyak orang. Mereka tidak mengatakannya di permukaan, tapi bukan berarti mereka tidak memiliki kebencian di hati mereka. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir ini akan menjadi kontraproduktif dan membuat beberapa orang yang awalnya tidak kesal. Pejabat senior yang bersedia berdiri di sisi Yue Zheng mulai menyukai Yue Zheng di dalam hati mereka. Setelah mendengar kata-kata Ao, Lin Bai mengangkat matanya dan melihat banyak wajah tetua senior yang pucat dan jelek. Di sisi lain, Yue Zheng, sambil mencibir saat ini, duduk dengan nyaman di kursi, terlihat tidak tergesa-gesa, karena dia tahu bahwa semakin lama Yin Xuang menindas para eksekutif senior di sini, semakin tidak puas para eksekutif senior ini terhadap Yue Qing dan Yin Xuang, sebaliknya, itu juga akan mendorong mereka menuju kemah mereka sendiri. Luao, kamu benar. Para eksekutif senior Kamar Dagang Bulan Perak ini semuanya adalah tokoh terkemuka di dinasti Lin Hai. Sekarang mereka dipermalukan dan ditekan oleh Yin Xuang, mereka pasti tidak puas, dan mereka bahkan akan membalikkan keadaan ini. Ketidakpuasan menjadi kenyataan. Cinta menekan Yue Qing. Ini akan membuat manajemen senior yang awalnya tidak ingin berdiri di sisi Yue Zheng perlahan mengubah keseimbangan di hati mereka. Kata Lin Bai dengan suara rendah. Luao berkata, itu benar, saudara Dong Fang, lihatlah Yue Zheng. Setelah dia melihat Putri Yin Xuang datang,
dia terkejut pada awalnya, tetapi kemudian dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dia masih memiliki senyuman sinis di wajahnya. Yue Zheng tahu betul bahwa tokoh-tokoh tingkat tinggi ini adalah orang-orang yang dihormati dimanapun. Meskipun mereka takut pada keagungan keluarga kerajaan dinasti Lin Hai, mereka pasti sangat tidak puas dengan tindakan Yin Xuang. Yue Zheng tahu betul. Hubungan antara Yin Xuang dan Yue Qing sedekat saudara perempuan. Begitu Yin Xuang pergi, ketidakpuasan para tokoh senior ini akan ditransfer ke Yue Qing. Pada saat itu, Yue Qing mungkin tidak dapat duduk dengan kokoh di dalam kamar dagang bulan perak. Presiden, Lin Bai sangat setuju dengan analisis Luao dan terkekeh. Luao, saya tidak berharap Anda menganalisis segala sesuatunya secara komprehensif. Setelah mendengar ini, Luao segera angkat bicara dahinya dan berkata, dengan genit berkata, tentu saja. Meskipun terkadang saya berbicara lebih keras daripada otak saya, ketika saya tenang dan berpikir, tidak banyak orang di negeri Lingnan ini yang dapat menandingi otak saya. Fang Jin berkata dengan ringan, jadi, jika kamu bisa menyingkirkan temperamenmu yang sembrono dan sombong di hari kerja, kamu pasti akan melakukan hal-hal besar di masa depan. Lin Bai memandang Fang Jin dan Luao dan berkata, menurutku kalian berdua adalah pasangan yang serasi. Surga. Nak, saudara laki-laki Luao sembrono dan sombong, sedangkan saudara laki-laki Fang Jin lembut dan mantap, kalian berdua saling melengkapi dengan sempurna. Ketika Fang Jin dan Luao mendengar ini, mereka segera saling memandang, dengan tatapan aneh di dalam mata mereka. Pada saat ini, tetua senior yang keluar untuk kenyamanan kembali. Yin Xuang segera berkata, apakah nyaman bagi Anda? Lalu beritahu saya apakah Anda setuju? Atau apakah Anda menentangnya? Penatua senior, yang baru saja kembali untuk kenyamanan tampak bingung. Melihat Yin Xuang, ekspresi wajahnya lebih jelek daripada menangis, dan dia berpikir, mengapa masih aku? Apakah aku sangat tidak beruntung? Aku. Orang tua itu membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata lama sekali, tapi dia tidak kentut. Bab 1556 keluar. Lin Bai telah melihat bahwa dominasi Yin Xuang dalam situasi tersebut tidak hanya gagal memberikan keuntungan bagi Yue Qing, tetapi juga secara bertahap mendorong banyak pejabat senior yang tidak mau tunduk kepada Yue Zheng ke arah Yue Zheng. Sepertinya aku harus mengingatkan Yue Qing. Mata Lin Bai tenggelam, dan dia tidak bisa membiarkan situasi dalam situasi ini berkembang seperti ini. Luao mengangguk sedikit dan berkata, sudah waktunya untuk mengingatkan Nona Yue Qing. Lin Bai mengangguk sedikit, lalu menutup mulutnya dengan satu tangan dan terbatuk ringan. Ahem. Lin Bai terbatuk sedikit, meskipun lemah, itu menarik perhatian Yue Qing. Ada apa? Yue Qing bertanya dengan suara rendah. Lin Bai berkata, jangan terus terjerat. Biarkan pejabat senior memilih. Meskipun Putri Yin Xuang memberi Anda suara, jika dia terus menekan para pejabat senior ini, itu mungkin kontraproduktif. Lihatlah para pejabat senior ini. Meskipun mereka sangat takut dengan identitas Putri Yin Xuang, hati mereka masih sangat marah. Lin Bai berbisik kepada Yue Qing. Ketika Yue Qing mendengar pengingat Lin Bai, dia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke arah penonton. Benar saja, Yue Qing menemukan bahwa banyak pejabat tingkat tinggi memiliki ekspresi dingin. Meskipun mereka diam, ada sedikit ketidaksenangan di mata mereka. Hah! Yue Zheng awalnya dipenuhi dengan ekstasi. Dia sudah berkonsultasi dengan banyak eksekutif senior sebelumnya. Awalnya, masih banyak eksekutif senior yang tidak setuju atau terpengaruh. Tapi sekarang di bawah tekanan Yin Xuang, Yue Zheng melihat orang-orang tertentu senior para pejabat yang awalnya tidak mau mendukungnya menjadi presiden kini menunjukkan ketidakpuasan dan mengisyaratkan perlawanan. Hal ini membuat Yue Zheng sangat senang, tetapi pada saat ini, batuk kecil menarik perhatian Yue Zheng. Ini adalah pertemuan tingkat tinggi kamar dagang bulan perak. Mengapa ada orang yang tidak relevan di sini? Mata Yue Zheng menjadi dingin dan dia menatap Lin Bai, yang duduk tidak jauh dari Yue Qing. Keluar dari sini. Yue Zheng berdiri dengan marah dan berkata dengan dingin. Begitu Yue Zheng berbicara, dia segera menarik perhatian semua pejabat senior di ruangan itu, yang semuanya memandang pemuda yang duduk di posisi khusus tidak jauh dari Yue Qing. Bahkan Yin Xuang melirik dengan rasa ingin tahu saat ini. Yue Qing bereaksi setelah mendengar pengingat Lin Bai tepat ketika dia hendak berbicara. Dia mendengar teriakan dingin Yue Zheng yang tiba-tiba mengarahkan jarinya langsung ke Lin Bai. Hah? Ya, siapa ketiga orang ini? Nona Yue Qing sudah kembali. Perhatian saya semua tertuju padanya, dan saya tidak menyadari ada 3 orang di sudut ini. Ini adalah eksekutif senior Silver Moon Kamar Dagang. Di aula pertemuan, mungkin tidak perlu ada orang tidak penting lainnya yang hadir. Masing-masing eksekutif senior juga berkata dengan sedikit tidak senang. Mereka ragu-ragu untuk meminta mereka memilih, dan karena mereka ditindas oleh Yin Xuang, mereka sudah menahan amarah di dalam hati mereka, tetapi sekarang mereka semua diarahkan pada Lin Bai dan yang lainnya.
Keponakan Yue Qing, apakah ini ketiga temanmu? Apakah kamu begitu tidak tahu aturannya? Yue Zheng berkata dengan dingin, keponakan Yue Qing, ini adalah pertemuan tingkat tinggi kamar dagang bulan perak. Apakah kamu membiarkan beberapa orang yang tidak penting pergi? Kata Yue Zheng dingin. Yin Xuang memandang Yue Qing dan bertanya apa maksudnya dengan matanya. Yue Qing berkata dengan lembut pada saat ini, ketiganya memang temanku, tapi mereka bukan orang yang tidak penting, tapi teman hidup dan matiku. Terutama yang duduk di sini. Tepat. Sejak paman kedua menyebut mereka, saya akan memperkenalkan mereka kepada paman kedua dan pejabat senior kamar dagang perak bulan. Yue Qing berjalan ke sisi Lin Bai. Dan Lin Bai juga berdiri dari kursi sambil tersenyum. Yue Qing mendekat, ragu-ragu dan meraih lengan Lin Bai, lalu berkata kepada hadirin, ini suamiku, namanya Dong Fang Bai, dan dia adalah master pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian. His. Ketika Yue Qing mengucapkan kata-kata, Tuan Pedang Muda Sekte Pedang Tongtian, Dong Fang Bai, tokoh-tokoh berpangkat tinggi di antara penonton dengan jelas terdengar mengambil napas. Jika tokoh senior yang hadir tidak mampu menyinggung Yin Xuang, putri dinasti Lin Hai, maka mereka tidak mampu menyinggung Sekte Pedang Tongtian. Apa? Yue Zheng menatap Lin Bai dengan mata terbelalak, ekspresi tidak percaya di wajahnya, keponakan Yue Qing, apa katamu? Apakah dia Dong Fang Bai? Atau dia suamimu? Mata Yue Hua juga penuh ketidakpercayaan, anehnya melebar, dia sudah tahu tentang Dong Fang Bai. Awalnya, Yue Hua masih penasaran kenapa Dong Fang Bai ada di tim Yue Qing. Kini setelah Yue Qing mengungkapkan hubungannya dengan Dong Fang Bai, Yue Hua tiba-tiba menyadarinya. Yue Qing, apa yang terjadi? Yin Xuang juga memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia datang ke sisi Yue Qing dan bertanya dengan penuh semangat. Dia tampak cemas, seolah sulit menerima kabar tersebut. Yue Qing berkata dengan lembut, Yin Xuang, aku akan menjelaskan kepadamu seluk-beluk masalah ini nanti. Setelah mendengar ini, Yin Xuang tidak main-main, tetapi ketika dia kembali ke tempat duduknya, matanya melirik ke arah Lin Putih. Ketika Yin Xuang melihatnya, Lin Bai merasakan niat membunuh Yin Xuang. Aneh. Bagaimana mungkin Yin Xuang berniat membunuhku? Lin Bai berkata dengan sangat bingung. Yin Xuang dan Yue Qing sedekat saudara perempuan. Berbicara secara logis, bahkan jika Yin Xuang tidak tahu bahwa Lin Bai dan Yue Qing berpura-pura, saudara perempuannya yang baik tetap harus diberi selamat karena telah menemukan seorang suami. Dari mana datangnya niat membunuh ini? Setelah sedikit terkejut, Lin Bai maju selangkah, mengepalkan tinjunya dan berkata, Dong Fang Bai, saya telah bertemu dengan semua eksekutif senior kamar dagang Silver Moon. Mengikuti hormat Lin Bai, semua eksekutif senior kamar dagang perak kamar dagang bulan berdiri dan berkata sambil tersenyum, haha, Tuan Shao Jian sangat sopan. Saya harus memberi penghormatan kepada Tuan Shao Jian. Pembudidaya pedang dari Sekte Pedang Tongtian semuanya sangat ahli dalam hal naga dan burung phoenix. Saat saya melihat mereka hari ini, mereka benar-benar pantas mendapatkan reputasi mereka. Tuan Shao Jian dari Sekte Pedang Tongtian, Anda memang luar biasa. Kami, Persekutuan Pedagang Bulan Perak, cukup beruntung bisa menikah dengan Sekte Pedang Tongtian. Pada dasarnya, kecuali Yue Zheng dan Yue Hua, semua tetua senior di aula berdiri dan berbicara satu sama lain, kata Lin Bai sambil tersenyum. Lin Bai tersenyum tipis, membalas budi kepada penonton, dan kemudian menatap Yue Zheng. Saya suami King Er dan menantu kamar dagang bulan perak. Saya ingin tahu apakah wakil presiden Yue Zheng masih merasa bahwa saya adalah orang yang tidak penting. Lin Bai bertanya pada Yue Zheng sambil tersenyum. Ekspresi Yue Zheng muram. Kedatangan Yin Xuang saja tidak cukup. Sebaliknya, master pedang muda lain dari Sekte Pedang Tongtian tiba, yang membuat situasi Yue Zheng semakin buruk. Menantu kamar dagang bulan perak, ini tidak penting, yang penting adalah reputasi master pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian. Kamu bilang kamu adalah Dong Fang Bai, kan? Bukankah itu palsu? Yue Zheng berkata dengan sedikit keengganan untuk menyerah. Lin Bai mengerutkan kening dan tersenyum pahit. Segera, Lin Bai mengeluarkan tas penyimpanannya, dan jubah warna-warni jatuh di tubuhnya. Jubah murid warna-warni eksklusif dari Tuan Pedang Muda Sekte Pedang Tongtian, dapatkah ini membuktikan identitasku? Lin Bai memandang Yue Zheng dan berkata setelah mengenakan jubah warna-warni. Ketika Yue Zheng melihat jubah warna-warni ini, pupil matanya menyusut dan pikirannya bergetar hebat. Jubah murid berwarna-warni adalah jubah unik dari Master Pedang Muda dari Sekte Pedang Tongtian. Tak seorang pun di seluruh negeri Lingnan mengetahuinya, dan tidak ada orang luar yang berani menirunya. Bab 1557 bukankah cukup? Setelah Lin Bai mengenakan jubah warna-warni seorang murid, semua pejabat tingkat tinggi yang hadir memperhatikan, itu memang jubah warna-warni Master Pedang Muda dari Sekte Pedang Tongtian. Ini sepenuhnya benar. Sepertinya bahwa itu benar-benar milik Sekte Pedang Tongtian. Tuan Pedang Muda ada di sini.
Saya tidak menyangka bahwa kita begitu beruntung bertemu dengan Tuan Pedang Muda dari Sekte Pedang Tongtian. Para pejabat senior di lapangan memandang sedikit bersemangat. Wajah Yue Zheng tua pucat dan dia tidak berbicara. Lin Bai mengeluarkan token lain dari tas penyimpanan dan melayangkannya di udara. Token ini adalah token multiwarna yang warnanya sama persis dengan jubah Lin Bai. Di bagian depan token, 5 karakter, Sekte Pedang Tongtian, diukir dengan maksud pedang yang mengerikan dan tanda pedang yang tajam. Di belakang token, ada 6 kata tertulis di atasnya, Sao Jian Sun Dong Fang Bai. Tanda Master Pedang Muda dari Sekte Pedang Tongtian, bisakah ini membuktikan identitasku? Lin Bai bertanya lagi pada Yue Zheng. Wajah Yue Zheng menjadi semakin jelek. Ketika Yue Zheng melihat jubah murid berwarna-warni dari Master Pedang Muda dari Sekte Pedang Tongtian, dia sudah menentukan bahwa orang ini adalah Dong Fang Bai. Bahkan jika dia bukan Dong Fang Bai, maka dia adalah salah satu dari 5 Master Pedang Muda dari Sekte Pedang Tongtian. Sekte Pedang Tongtian. Pada saat ini, Lin Bai segera mengeluarkan token Sao Jian Zun, membenarkan berita tersebut. Apakah itu tidak cukup? Lin Bai tersenyum dingin, mengeluarkan barang lain dari tas penyimpanannya, dan pedang tajam muncul di tangan Lin Bai. Ketika pedang muncul di tangan Lin Bai, kekuatan pedang membanjiri seluruh kerumunan. Niat pedang menakutkan yang menyelimuti pedang membuat semua tetua senior di sini gemetar dengan pedang mereka. Itu pedang iblis. Seorang tetua senior mengenali pedang itu dan sangat terkejut hingga matanya hampir terbang. Itu pedang iblis Si Huang. Apakah pedang itu pedang iblis Si Huang, yang menempati peringkat ketiga dalam daftar senjata seni bela diri tertinggi? Aku tidak menyangka bahwa aku akan melihat pedang iblis legendaris dalam hidup ini. Lapangan tak pelak lagi, beberapa tetua senior adalah pembudidaya pedang. Ketika mereka melihat pedang iblis Si Huang, mata mereka langsung tertarik dan mereka tidak bisa mengalihkan pandangan. Pedang iblis Si Huang. Apakah ini cukup untuk membuktikan identitasmu? Lin Bai menatap Yue Zheng dan bertanya. Jika itu belum cukup, saya ingin menghubungi Master Puncak Guijing dari Sekte Pedang Tongtian sekarang, atau menghubungi Master Pedang. Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Yue Zheng buru-buru berkata, Tuan Pedang Muda Dongfang, harap tenang. Saya terlalu buta untuk mengenali Gunung Tai. Saya sangat buta sehingga saya tidak bisa mengenali Anda untuk sesaat. Ini adalah masalah sepele yang Anda tidak perlu mengkhawatirkan. Tuan Guijing dan Tuan-Tuan Pedang Tongtian. Saya tidak pernah meragukan identitas Tuan Muda Pedang Timur. Saya juga tidak percaya bahwa ada orang di negeri Lingnan ini yang berani berpura-pura menjadi Tuan Muda Pedang dari Sekte Pedang Tongtian, dan bahkan berpura-pura menjadi orang terkenal. Penguasa Pedang Iblis, Dong Fang Bai, salah satu dari 9 jenius tingkat iblis di Lingnan. Kata Yue Zheng sambil tersenyum menyanjung. Huff. Lin Bai mendengus dingin, menyingkirkan pedang iblis dan tanda Tuan Pedang Sao, dan berkata dengan ringan, Wakil Presiden Yue Zheng, aku kembali bersama Kinger kali ini karena aku tidak ingin terlibat dalam kamar dagang Silver Moon. Ini masalah keluargamu. Tetapi menurutku Kinger benar, dia adalah satu-satunya putri ayah mertuaku, dan dia telah melakukan eksploitasi militer besar-besaran untuk kamar dagang Silver Moon. Posisinya seharusnya ada di kepalanya, bagaimana menurut Anda? Lin Bai berkata dengan acuh tak acuh kepada seluruh hadirin eksekutif kamar dagang Silver Moon. Ya, Tuan Sao Jian benar sekali. Saya juga berpikir bahwa Nona Yue Qing adalah kandidat terbaik. Ya, saya sudah lama ingin merekomendasikan Nona Yue Qing untuk menjadi presiden, tetapi saya hanya membicarakannya. Dia tidak melakukannya, tidak punya waktu untuk berbicara. Putri satu-satunya presiden lama, kemampuannya terlihat jelas bagi kita semua, dan saya yakin dia akan menjadi presiden. Mendengar Lin Bai berbicara, manajemen senior di ruangan itu pada dasarnya sepihak, dan pada dasarnya semua orang angkat bicara untuk mendukung Yue Qing. Yue Zheng melihat dengan mata terbelalak saat ini. Di antara pejabat senior yang baru saja berbicara untuk mendukung Yue Qing, ada yang telah berdiskusi dengan Yue Zheng sebelumnya untuk mendukung Yue Zheng. Ayah. Yue Hua melihat bahwa para tetua senior di lapangan pada dasarnya mendukung Yue Qing secara sepihak. Pada saat ini, dia berteriak kepada Yue Zheng dengan cemas. Yue Zheng duduk diam di kursi wakil presiden, wajahnya penuh kesuraman dan kemarahan. Lin Bai, Master Pedang Muda dari Sekte Pedang Tongtian, angkat bicara keluarga dan menteri yang berkuasa di dinasti Lin He ini, bagaimana mereka bisa bersaing dengan Sekte Pedang Tongtian. Ketika Yue Qing dan Yin Xuang melihat manajemen puncak di ruangan itu berada di satu sisi, mereka segera menghela nafas lega. Luao dan Fang Jin tersenyum lembut dari belakang, saling memandang, dan berkata serempak, para pedagang dari kamar dagang bulan perak ini benar-benar mengikuti orang banyak. Fang Jin berbisik, haha, itu bukan terserah mereka. Mereka ingin mendendam Putri Yin Xuang, tetapi mereka tidak berani mendendam pada Tuan Muda Pedang dari Sekte Pedang Tongtian. Luao terkekeh dan berkata,
Ini benar. Bagaimana sebuah dinasti di dekat laut bisa bersaing dengan 7 sekte yang tiada taranya di Lingnan? Setara satu sama lain. Mendengar bahwa para eksekutif senior Kamar Dagang Silver Moon pada dasarnya menyatakan kesediaan mereka untuk mendukung Yue Qing, Lin Bai segera menatap Yue Zheng dan berkata, Wakil Presiden Yue Zheng, apa yang harus dilakukan menurut Anda? Yue Zheng tertawa setelah mendengar kata-kata Lin Bai. Karena Tuan Pedang Muda telah berbicara, apalagi yang bisa saya katakan? Lin Bai berkata, Wakil Presiden Yue Zheng, Anda tidak bisa mengatakan itu. Anda adalah Wakil Presiden Kamar Dagang Silver Moon, dan suaramu sangat penting. Lagi pula, apa yang kuinginkan bukanlah lisan, tapi keyakinan yang tulus. Bagaimana jika kamu bilang kamu mendukung Qinger di aula pertemuan sekarang, tapi setelah keluar dari aula pertemuan, kamu mencoba menjebaknya dan melakukan trik kotor? Bagaimana itu bisa salah? Bukankah itu membuat sakit kepala? Ketika Yue Zheng mendengar ini, dia tersenyum pahit dan berkata, Tuan Muda Cao Jian terlalu khawatir. Saya hanya merasa bahwa keponakan Yue Qing masih muda dan tidak dapat mengoordinasikan keseluruhan situasi Kamar Dagang Bulan Perak. Tentu saja, saya tidak bermaksud meminta keponakan Yue Qing untuk menyerahkan posisi presiden, tetapi saya pikir dia harus diberi lebih banyak pengalaman. Jika waktunya tepat, saya secara pribadi akan mengirimnya ke posisi presiden. Kata Yue Zheng dengan tenang. Ketika Luao mendengar ini, dia tertawa dan berkata, Fang Jin, apakah kamu mendengar itu? Rubah tua ini masih menolak untuk melepaskannya. Fang Jin terkekeh dan berkata, aneh dia bisa melepaskannya. Dia adalah Yue Zheng, seorang pria yang akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Sebagai seorang pria, dia telah mencapai titik ini sekarang, jadi tentu saja dia tidak akan menyerah begitu saja. Ketika Lin Bai mendengar ini, sebelum dia dapat berbicara, Yue Qing berkata dengan tenang, Paman kedua, saya sudah memimpin di timur. Sudah 5 tahun. Penjualan dalam 4 tahun pertama 2 kali lipat dari 3 cabang lainnya dan 2 kali lipat dari kantor pusat. Saya yakin saya seharusnya begitu. Mampu mengendalikan Kamar Dagang Silver Moon. Yue Qing berkata dengan tegas. Yue Zheng berkata, keponakan Yue Qing, kemudi timur hanyalah sebuah area kecil. Anda dapat mencapai prestasi di sana, tetapi posisi Presiden Kamar Dagang Silver Moon adalah mengoordinasikan penjualan Kamar Dagang Silver Moon di Lingnan. Ini hanya bisa dibandingkan dengan jurumu di timur. Kata Yue Zheng dengan wajah muram. Kalau begitu tolong beritahu saya, Paman, apa yang harus saya lakukan agar Anda dapat menganggap saya memenuhi syarat untuk mengambil alih posisi Presiden Kamar Dagang Silver Moon? Yue Qing berkata terus terang. Mendengar ini, Yue Zheng menyipitkan matanya dan berkata dengan lembut, karena keponakan Yue Qing berkata demikian, saya punya saran. Biarlah itu menjadi penilaian. Selama Anda lulus penilaian ini, saya tidak keberatan. Mulai sekarang terus, aku akan melayanimu sebagai tuanku dan bekerja untuk Kamar Dagang Bulan Perak dengan sepenuh hati sampai mati. Yue Qing bertanya, apa penilaiannya? Bab 1558 sebuah penilaian. Ketika mereka mendengar bahwa Yue Zheng akan menilai Yue Qing, semua pejabat senior di ruangan itu tercengang. Lin Bai, Luao dan yang lainnya memiliki senyuman di wajah mereka. Mereka telah lama mengetahui bahwa Yue Zheng tidak akan menyerah begitu saja. Bahkan dengan Lin Bai, Master Pedang Muda dari Sekte Pedang Tongtian, Yue Zheng mungkin patuh di permukaan, tapi jauh di lubuk hatinya dia tidak akan mudah menyerah. Yue Qing bertanya dengan rasa ingin tahu, penilaian seperti apa? Yue Zheng menarik napas dalam-dalam dan berkata tanpa daya, keponakan Yue Qing, aku tidak akan mempermalukanmu, Paman kedua. Sekarang, kota Haiji telah mengumpulkan semua keluarga kaya dan terkenal di Lingnan. Para murid datang untuk berpartisipasi dalam perjamuan senjata ilahi. Dan setiap perjamuan senjata ilahi kota Haiji adalah saat yang tepat bagi 8 kamar dagang utama kami untuk menjual besi ilahi dan sumber daya budidaya dalam jumlah besar. Sebelum Anda kembali, saya juga telah mengatur untuk memulai persiapan. Ada 2 bagian dari perjamuan senjata ilahi, yang pertama adalah daftar besi ilahi, dan yang lainnya adalah daftar senjata spiritual bela diri ekstrim. Sekarang daftar besi ilahi akan menjadi diumumkan kembali dalam waktu setengah bulan, dan daftar senjata spiritual bela diri ekstrim akan diumumkan pada hari yang sama. Itu akan diumumkan kembali dalam sebulan. Sebulan kemudian, setelah daftar baru peringkat senjata roh bela diri tertinggi diumumkan, perjamuan senjata ilahi telah berakhir. Masih ada 1 bulan lagi, jika keponakan Yue Qing dapat melakukannya di bulan ini, jika besi ilahi dan volume penjualan kamar dagang bulan perak kami melebihi 2 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya, maka saya akan berjanji untuk mendukung Anda dalam mengambil posisi presiden dan tidak ada keluhan lagi. Kata Yue Zheng dengan tenang. Lebih dari 2 kali lipat dari perjamuan senjata ilahi sebelumnya. Ini. Setelah mendengar kata-kata Yue Zheng, banyak tetua senior di antara penonton yang terkejut.
Nona Ruo Yueqing benar-benar dapat membuat penjualan perjamuan senjata ilahi tahun ini 2 kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan saya bersedia mendukungnya sebagai presiden baru. Seorang eksekutif senior yang awalnya mendukung Yue Zheng berkata dengan dingin saat ini. Meskipun Lin Bai tidak memahami konsep melebihi 2 kali lipat level sebelumnya, melihat perubahan drastis pada ekspresi pejabat senior di sekitarnya, dia yakin itu bukanlah penilaian yang sederhana. Lin Bai hendak bertanya pada Yue Qing. Tapi aku mendengar Yue Qing berkata langsung, oke, aku setuju. Begitu Yue Zheng mendengar persetujuan Yue Qing, dia langsung berkata, karena keponakan Yue Qing setuju, mari kita mulai dari sekarang. Dalam 1 bulan, jika kamu membiarkan ini penjualan tahun ini meningkat lebih dari 2 kali lipat, dan saya akan menyerah. Saya yakin jika para tetua senior lainnya melihat bahwa penjualan tahun ini meningkat 2 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya, mereka tidak akan keberatan Anda menjadi presiden baru. Eksekutif, apa maksudmu? Yue Zheng bertanya pada eksekutif senior. Jika penjualan tahun ini 2 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya, maka saya bersedia mendukung Nona Yue Qing. Ya, saya pikir juga begitu. Saya pikir usulan wakil presiden Yue Zheng bagus dan saya setuju. Banyak senior para pejabat berbicara satu demi satu, dan dalam waktu singkat, para pejabat senior di seluruh aula mencapai konsensus. Yue Qing berkata, karena pejabat senior tidak keberatan, maka diselesaikan di sana. Paman kedua, tolong beritahu saya lokasi jenazah ayah saya di peti mati es. Saya ingin menguburkan ayah saya dengan damai. Kata Yue Qing. Dia berkata dengan tenang. Yue Zheng berkata, oke. Lin Bai mendengar bahwa Yue Qing telah mencapai konsensus dengan manajemen senior kamar dagang Silver Moon, dan dia berpura-pura tidak menyela. Lin Bai dan Yue Qing datang ke sini berpura-pura menjadi suami dan istri. Mereka awalnya ingin memberi waktu bagi Yue Qing untuk meyakinkan pejabat senior kamar dagang Silver Moon. Sekarang tujuan mereka telah tercapai, misi Lin Bai telah selesai. Selanjutnya, sidang parlemen di DPR berakhir. Para eksekutif senior lainnya bangkit dan pergi. Dan Yue Zheng menghampirinya sambil tersenyum dan berkata, Tuan Pedang Sao, saya baru saja bersikap kasar. Mohon maafkan saya, Tuan Pedang Sao. Selain itu, kedua teman Anda, Kamar Dagang Bulan Perak, akan memperlakukan mereka sebagai tamu yang paling terhormat. Yue Zheng mengatur pelayannya. Bawa Luao dan Fang Jin untuk beristirahat. Putri Yin Xuang, keluarga kerajaan dinasti Lin Hai awalnya memiliki kediaman khusus di Kamar Dagang Bulan Perak. Anda dapat pergi ke sana dan beristirahat sekarang, kata Yue Zheng sambil terkekeh. Yin Xuang berkata dengan marah, putri ini tahu. Yue Zheng memandang Yue Qing dan Lin Bai, terkekeh dan berkata, kalau begitu, aku akan pergi dulu. Yin Xuang bertanya pada saat ini, kamu belum bagaimana tentang mengatur tempat tinggal untuk Tuan Oriental Cao Jian. Yue Zheng tertegun, menatap Lin Bai dan Yue Qing dengan mata aneh dan berkata, bukankah keponakan Yue Qing mengatakan bahwa Tuan Timur Cao Jian adalah suaminya? Mereka harus hidup bersama. Mengapa kamu perlu mengatur kamar terpisah? Keponakan Yue Qing, paman keduamu telah mengatur seseorang untuk membersihkan kamarmu. Kamu bisa pergi ke sana dan beristirahat kapan saja. Adapun Dongfang Cao Jian Zun, jika tidak nyaman bagimu untuk tinggal bersama keponakan Yue Qing, jika kamu tinggal di kamar yang sama, aku bisa memberikannya padamu. Kata Yue Zheng sambil tersenyum. Sebelum Yue Zheng selesai berbicara, Yue Qing menyela, tidak perlu, Bai Lang tinggal bersamaku saja. Paman kedua telah mengurus semuanya. Selain itu, paman kedua akan meminta kamar dagang perak bulan untuk membawakan yang besar dan buku rekening kecil besok. Dan semua buku besar cadangan besi suci, semuanya dikirimkan kepadaku. Kata Yue Qing dengan tenang. Oke, kata Yue Zheng sambil tersenyum tipis. Yue Qing sedikit tersenyum, Bai Lang, ayo pergi dan istirahat dulu. Lin Bai mengangguk sedikit dan mengikuti Yue Qing. Dan Yin Xuang menatap punggung Lin Bai dengan ekspresi tidak ramah di wajahnya, niat membunuh di matanya semakin kuat. Yue Qing awalnya adalah wanita tertua dari kamar dagang Silver Moon, dan dia memiliki tempat tinggal unik di kamar dagang Silver Moon. Pada saat ini, Lin Bai mengikuti Yue Qing ke halaman kecil yang indah ini, dibersihkan bersih, dikelilingi oleh rindangnya pepohonan, dan halaman dipenuhi dengan burung dan bunga. Itu adalah tempat yang bagus. Aku tidak menyangka kamu cukup pandai dalam memilih tempat. Lin Bai berjalan ke halaman kecil dan berkata sambil terkekeh, tapi sedikit depresi dan kesedihan dengan cepat muncul di matanya. Yue Qing terkekeh dan berkata, ayahku memilih tempat ini untukku. Bai Lang, ada apa denganmu? Yue Qing memperhatikan ekspresi sedih di wajah Lin Bai dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, melihat halaman kecilmu mengingatkanku pada pepatah yang suka dikatakan oleh seorang teman dekat, ini benar-benar tempat yang bagus. Yue Qing terkekeh dan berkata, mampu menjadi teman dekat Cao Jian Zun,
Aku harus dia bukan karakter biasa. Di mana dia? Apakah ada kemungkinan aku bisa mengenalnya? Dia sudah mati, kata Lin Bai dengan tenang dengan matanya yang gelap. Yue Qing tertegun setelah mendengar ini, dan segera berkata, maaf. Apakah kamu sudah membalaskan dendamnya? Lin Bai terkekeh dan berkata, ini hampir balas dendam, tapi masih ada musuh yang masih buron, tapi tidak perlu khawatir. Lebih cepat atau nanti, orang ini akan mati di tanganku. Yue Qing berkata, setelah menjadi sasaran Tuan Pedang Muda dari Sekte Pedang Tongtian, aku khawatir orang ini tidak punya tempat untuk melarikan diri. Lin Bai berkata, haha, jangan bicarakan ini lagi, kamu sudah punya waktu, setidaknya dalam bulan ini, Yue Zheng tidak akan menyentuhmu. Sekarang kamu punya banyak waktu untuk melakukan, dan aku telah membantumu dalam segala hal. Mari, kita lihat selanjutnya. Terserah kamu, kata Lin Bai. Yue Qing berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, saya masih memiliki kepercayaan diri. Jika tidak, saya akan dengan mudah menyetujui penilaian Yue Zheng. Lin Bai berkata, kalau begitu, silakan sibuk. Yue Qing berkata dengan ekspresi serius. Qing berkata, baiklah, Bai Lang, ini kediamanku. Letaknya relatif jauh di kamar dagang bulan perak. Kamu dapat beristirahat dengan baik di sini. Orang lain biasanya tidak akan mengganggumu. Pergi ke paman keduaku. Di mana aku bisa membawa jenazah ayahku kembali dan menguburkannya terlebih dahulu. Kata Yue Qing. Bab 1559 kita semua keras kepala. Setelah Yue Qing memberi Lin Bai beberapa kata penjelasan, dia meninggalkan halaman kecil yang dipenuhi burung dan bunga. Lin Bai tidak tahu banyak tentang bisnis, jadi dia tidak bisa membantu Yue Qing, jadi dia hanya beristirahat di halaman kecil. Hanya ada satu kamar tidur di halaman kecil ini, ketika saya masuk, saya melihat kamar itu penuh dengan suasana kamar kerja wanita, yang membuat Lin Bai merasa sedikit tidak nyaman. Lin Bai jarang memasuki kamar kerja wanita. Namun, Lin Bai mengabaikannya dan duduk bersila, sambil berpikir. Kami telah tiba di kota Haiji sekarang. Yue Qing memberiku pengalaman pelatihan seorang kultivator pedang di tingkat Dewa Pedang Semu. Aku hampir membalas kebaikan ini, dan inilah saatnya untuk mulai menangani urusanku sendiri. Saya tidak tahu apakah Cai ada saat ini. Di mana Senior Su dan Ye Feng Huo? Lin Bai datang ke kota Haiji hanya untuk mencari seseorang, dua orang. Yang pertama, Cai Su, pemurni senjata pertama di negeri Lingnan. Lin Bai harus membiarkan dia memperbaiki pedang iblis untuk dirinya sendiri. Yang kedua, Ye Feng Huo, adalah salah satu dari 6 monster Lingnan yang ingin dibunuh Lin Bai. Sekarang Lin Bai telah cukup berkultivasi, sekarang saatnya untuk mulai membalas dendam pada Ye Suxin. Cai Su adalah pemurni senjata. Dia seharusnya berada di sana ketika peringkat besi ilahi diumumkan dalam waktu setengah bulan. Lin Bai tiba-tiba teringat bahwa Yue Zheng baru saja mengatakan bahwa peringkat besi ilahi akan diumumkan dalam waktu setengah bulan. Yang terakhir daftar senjata seni bela diri diumumkan. Adapun Ye Feng Huo, dia datang ke kota Haiji dengan pedang terbangku hanya untuk pamer. Dia ingin pedang terbang itu mendapat tempat di daftar senjata seni bela diri ekstrim. Mungkin, itu akan masuk dalam daftar senjata seni bela diri ekstrim 1 bulan kemudian. Dia juga akan hadir ketika peringkat diumumkan. Hati Lin Bai tenggelam dan dia mulai berpikir perlahan. Segera, Lin Bai beristirahat di kamar sebentar, dan malam pun tiba. Yue Qing kembali ke halaman kecil dari luar. Lin Bai mendongak dan melihat bahwa dia tampak sedih, dengan sedikit air mata di bawah matanya. Dia pasti menangis. Apakah jenazah ayahmu sudah ditempatkan? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Yue Qing mengangguk ringan. Dia meninggal dengan aneh. Racun di tubuhnya seharusnya tidak meledak saat ini, kata Yue Qing dengan tenang. Racun, Lin Bai berkata dengan bingung. Yue Qing tersenyum pahit, racun dari Yue Zheng. Oh, Lin Bai menjawab sedikit. Yue Qing berkata, lupakan saja, jangan membicarakannya. Hanya ada satu tempat tidur di kamar kecilku. Bai Lang, kamu bisa istirahat, aku tidak akan tidur. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, lebih baik untuk kamu istirahat. Kamu saya khawatir akan membutuhkan banyak usaha dalam 1 bulan untuk mencapai penjualan 2 kali lipat dari perjamuan Senbing sebelumnya. Dan saya sudah lama terbiasa duduk bersila dan bermeditasi, dan sekarang saya sedikit tidak nyaman tidur di tempat tidur. Yue Qing terkekeh dan berkata, tidak heran kamu bisa menjadi master pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian. Kamu telah bekerja sangat keras. Tuhan memiliki mata dan memberimu begitu banyak kehormatan. Kata Lin Bai, tidak heran Anda dapat membuat penjualan cabang timur dalam 4 tahun terakhir. Jumlahnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan markas besar dan 3 sub-helm lainnya. Keberanian Anda dalam melawan Yue Zheng hari ini benar-benar membuat saya terkesan. Saya pikir kita sangat mirip. Lin Bai merenung sejenak dan berkata perlahan.
Yue Qing bertanya dengan rasa ingin tahu, seperti apa rupanya? Di mana rupanya? Wajah Lin Bai menjadi gelap, kita semua keras kepala. Kita tahu bahwa kita sedang sekarat, dan kita tahu bahwa kita seperti ngengat yang terbang ke dalam nyala api, tapi kami masih bergegas menuju lilin tanpa ragu-ragu. Saya tidak suka kata keras kepala yang Anda gunakan. Saya lebih suka menyebutnya kegigihan, kata Yue Qing dengan pandangan yang dalam. Kegigihan, obsesi, Lin Bai terkekeh. Yue Qing berkata, mengejar puncak seni bela diri membutuhkan ketekunan, mengejar kebenaran dunia membutuhkan ketekunan, dan mengejar ilmu pedang juga membutuhkan ketekunan dan latihan keras. Kami tidak keras kepala, tetapi kami terus membuat kemajuan. Dalam saat-saat indah, keadaan biasa-biasa saja muncul, dan dalam kesulitan, keadaan biasa-biasa saja muncul. Keluarlah dengan kuat. Setiap orang kuat yang berdiri tegak telah mengalami banyak penderitaan dan penyiksaan sebelum mereka menjadi kuat, bukan? Kata Yue Qing sambil terkekeh. Lin Bai tersenyum dan mengangguk. Pada saat ini, pintu yang tertutup tiba-tiba dibuka dengan kekerasan. Lin Bai segera melihat ke pintu dengan perasaan tidak senang, dan melihat Putri Yin Xuang berjalan masuk dengan cepat dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Yin Xuang, kenapa kamu ada di sini? Yue Qing duduk dari tempat tidur dan bertanya dengan heran. Yin Xuang masuk dengan niat membunuh, dan menatap Lin Bai dengan sepasang mata dingin, saya tidak akan datang. Jika saya tidak datang, kalian semua akan keluar untuk membuat kecap. Dong Fang, sudah kubilang padamu, jangan ganggu Yue di masa depan. King, jika tidak, putri ini tidak peduli apakah kamu adalah tuan muda pedang dari Sekte Pedang Tongtian atau bukan, aku pasti akan memotong darah hidupmu. Kata Yin Xuang dengan ekspresi jahat di wajahnya. Lin Bai berdiri sedikit dan memandang Yin Xuang dengan ekspresi tidak ramah. Yin Xuang, tolong jangan kasar. Aku akan menjelaskan masalah ini kepadamu secara perlahan, kata Yue Qing buru-buru. Segera, Yue Qing menarik Yin Xuang ke samping dan memberitahu Yin Xuang apa yang terjadi di kediaman Gunung Janji secara mendetail, dan kemudian Yin Xuang tiba-tiba menyadarinya. Ternyata Master Pedang Sao Timur, Yin Xuang salah paham denganmu, dan mengira kamu memaksa Yue Qing untuk mengandalkan identitasmu sebagai Master Pedang Sao, kata Yin Xuang dengan sedikit rasa malu. Lin Bai tetap diam dan tidak menjawab. Tetapi setelah mengatakan itu, Yue Zheng terlalu keji. Dia benar-benar menyiapkan penyergapan di kediaman Gunung Janji dan benar-benar ingin membunuhmu. Mata Yin Xuang menunduk dan dia berkata dengan dingin, aku tidak akan pernah melakukan ini. Ayo kita menyerah saja. Yue Qing berkata dengan lembut, Yin Xuang, jangan impulsif. Meskipun penakluk Yue lemah sekarang, dia masih memiliki 10 penjaga kamar dagang bulan perak di tangannya. Orang-orang kuat di alam Yang Shen tidak mudah untuk ditangani. Sekarang Yue Qing paling takut dengan 10 penjaga teratas kamar dagang Silver Moon. Karena presiden lama terbaring di tempat tidur sepanjang tahun, Yue Qing telah meninggalkan kamar dagang Silver Moon, jadi para top ini 10 penjaga dikontrol dengan kuat oleh Yue Zheng di tangan. Kekuatan 10 penjaga teratas ini sama kuatnya dengan Li Zong. Selama saya mengambil posisi presiden, saya akan bisa mendapatkan kembali kendali atas 10 penjaga ini. Saat itu, kami akan menyelesaikan masalah dengan Yue Zheng, kata Yue Qing dingin. Yin Xuang juga mengangguk sedikit, merasa Yue Qing benar. Larut malam, Yin Xuang kembali ke kediamannya. Yue Qing sedang beristirahat di tempat tidur, sementara Lin Bai sedang duduk bersila di kamar dengan mata tertutup untuk bersantai. Keesokan paginya, Lin Bai menemukan bahwa Yue Qing telah meninggalkan halaman kecil dan mulai sibuk di kamar dagang Silver Moon. Lin Bai tidak tahu bagaimana berbisnis dan tidak punya apapun untuk membantu Yue Qing, jadi dia terus berlatih dalam pengasingan di halaman kecil. Akhirnya setengah bulan kemudian, tingkat kultivasi Lin Bai menembus kesempurnaan agung alam suci Yin. Sudah hampir 3 bulan sejak saya kembali dari kerajaan monster laut luas, dan saya akhirnya mencapai terobosan lain dalam kultivasi saya. Kesempurnaan agung alam suci Yin. Dengan kekuatan kultivasi saya saat ini, bahkan jika saya tidak melakukannya jangan gunakan, Susian, dan teknik pedang Tongtian, saya percaya bahwa membunuh alam dewa yang tingkat kedua tidak akan terlalu berat. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan matanya berkedip. Tepat pada saat ini, Luao dan Fang Jin menemukan halaman kecil dan berteriak, Saudara Dong Fang, apakah kamu masih mundur? Lin Bai keluar dan tersenyum, Saudara Fang Jin, Saudara Luao, apa yang dapat saya lakukan? Luao terkekeh dan berkata, hari ini adalah waktu pengumuman peringkat-peringkat besi ilahi. Kami berencana pergi ke Menara Tianbao untuk melihatnya. Izinkan saya bertanya apakah Anda sedang mundur? Jika tidak mundur, lalu ayo pergi bersama. Peringkat di peringkat besi ilahi. Mata Lin Bai menyipit setelah mendengar ini, dan dia berkata dalam hatinya, Cai Su juga harus pergi. Oke, ayo kita lihat. Kata Lin Bai sambil tersenyum tipis. Bab 1560 Menara Tianbao. Daftar Besi Tuhan.
Lin Bai dan yang lainnya meninggalkan kamar dagang Silver Moon dan langsung menuju Menara Tianbao. Menara Tianbao di kota Haiji adalah markas Menara Tianbao di Tanah Lingnan. Dua daftar tentang perjamuan senjata ilahi, peringkat besi ilahi dan peringkat senjata spiritual bela diri ekstrim, diumumkan di Menara Tianbao, dan tentu saja juga diumumkan oleh Menara Tianbao. Majulah untuk mengumpulkan daftar senjata ajaib ini. Dalam perjalanan, Lin Bai memikirkannya dan bertanya, apa yang terjadi dengan kamar dagang perak bulan baru-baru ini? Luao terkekeh dan berkata, berbicara tentang masalah ini, saya harus mengatakan bahwa kemampuan Nona Yue Qing sangat hebat. Perjamuan senjata ilahi ini dalam 1 bulan, yang baru dimulai setengah bulan, volume penjualan kamar dagang Silver Moon telah mencapai level sebelumnya. Setelah setengah bulan, saya khawatir tidak akan menjadi masalah untuk menggandakannya. Mata Fang Jin serius. Nona Yue Qing memang memiliki bakat luar biasa dalam bisnis, dan dengan dukungan Putri Yin Xuang, dia mampu memesan ratusan miliar pesanan di kamar dagang bulan perak untuk militer dinasti Lin Hai sekaligus. Lu, Ao He terkekeh dan berkata, bukan itu saja. Saudara Oriental, Yue Qing telah mengumumkan hubunganmu dengannya. Dengan reputasi sebagai istri dari Dong Fang Bai, master pedang muda dari Sekte Pedang Tongtian, banyak orang di Haiji Kota bahkan datang ke sini. Anggota keluarga senior yang menghadiri perjamuan senjata ilahi di kota Haiji semuanya membuat banyak pesanan berdasarkan nama Anda, Dong Fang Bai. Menurut tebakan saya, orang-orang ini kemungkinan besar adalah murid luar dari Sekte Pedang Tongtian. Lin Bai berkata dalam hati. Mengangguk, kamar dagang bulan perak adalah yang kedua setelah Menara Tianbao di Lingnan. Tak perlu dikatakan lagi, reputasi dan keadilannya wajar. Ini juga yang terbaik jika ada begitu banyak murid luar yang memesan. Fang Jin berkata, sebenarnya, Nona Yue Qing hanya perlu menerima perintah dari militer dinasti besar dan perintah dari keluarga murid luar dari Sekte Pedang Tongtian, dan tidak akan menjadi masalah besar untuk melampaui penjualan kamar dagang Silver Moon sebelumnya. Lin Bai setuju setelah mendengar ini, mengangguk. Ada banyak murid luar dari Sekte Pedang Tongtian di Tanah Lingnan. Pada dasarnya setiap keluarga memiliki pembudidaya pedang sekte luar dari Sekte Pedang Tongtian, dan mereka semua memegang posisi tinggi dalam keluarga. Sekarang Yue Qing telah mengumumkan hubungannya dengan Dong Fang Bai, para murid luar ini secara alami ingin mendukung Tuan Pedang Muda, dan masuk akal bagi mereka untuk datang ke kamar dagang bulan perak untuk memesan. Menara Tianbao ada di depan. Saat dia berjalan, Luao mendongak dan berkata dengan ringan. Lin Bai memfokuskan matanya dan melihat di jalan di depan, sekelompok bangunan mewah dan luar biasa yang menjulang tinggi di antara langit dan bumi, megah dan indah, dan ada juga banyak prajurit yang datang dan pergi, hampir padat dalam arus yang tak ada habisnya. Di kompleks bangunan ini, sebuah bendera berkibar ke langit dengan tulisan, Menara Tianbao akan menanggapi semua permintaan. Ayo pergi, mari kita lihat apakah ada banyak perubahan dalam peringkat besi ilahi tahun ini. Luao berjalan mendekat dengan ekspresi gembira di wajahnya. Saat Lin Bai juga pergi. Berjalan ke aula Menara Tianbao, ada 2 loh batu berdiri di dalamnya. Satu tablet batu bertuliskan, Daftar Besi Sen, dan tablet batu lainnya bertuliskan, Daftar Senjata Semangat Bela Diri Ekstrim. Kini daftar besi dewa telah diumumkan, dan terdapat lebih dari 100 jenis besi dewa yang terdaftar di dalamnya yang dianggap langka di negeri Lingnan. Tidak ada apapun di daftar senjata roh bela diri ekstrim, dan tidak akan diumumkan sampai setengah bulan kemudian. Daftar besi suci. Pertama, besi ilahi Wushu. Kedua, esensi besi bintang. Ketiga, besi ilahi Luotian. Ketujuh, besi ilahi 10.000 racun. Lin Bai berdiri di depan tablet batu ini, dengan hati-hati melihat lebih dari 100 jenis besi ajaib di atas, ekspresinya seperti biasa. Luao mendecakkan lidahnya dan berkata, cek, aku tidak menyangka bahwa besi ilahi yang tidak diketahui masih menduduki peringkat pertama dalam daftar besi ilahi. Tidak ada yang bisa menggoyahkan status besi ilahi yang tidak diketahui. Lin Bai mengangguk pelan. Esensi besi meteorit lebih banyak ditambang di tanah Lingnan daripada besi ilahi inosen, dan juga yang kedua setelah besi ilahi inosen. Di bidang reinkarnasi kerajaan monster laut luas, Lin Bai melihatnya di tangan Singlong pedang gunung dan sungai ditempa dari besi meteorit. Saat pertarungan, Lin Bai merasa bilah yang ditempa dari besi meteorit hampir setajam Immaculate Divine Iron. Luo Tian Sentai ketiga, Lin Bai belum pernah melihatnya sebelumnya. Yang ketujuh adalah besi ilahi segala racun, jenis besi ilahi ini juga sangat langka, dan pedang penyelamat ditempa dari besi ilahi segala racun. Adapun besi ilahi lainnya, Lin Bai belum pernah mendengar nama-nama ini. Kabar baik untuk semuanya, Kamar Dagang Bulan Perak akan melelang esensi besi meteorit yang berada di urutan kedua dalam daftar besi ilahi besok. Tolong jangan lewatkan. Pada saat ini, seseorang di antara kerumunan datang dengan membawa pesan.
Kamar dagang Wolfpack akan melelang besi Luo Tianshen di masa depan. Beratnya banyak, sekitar 100 kilogram. Teman yang membutuhkan dapat pergi ke kamar dagang Wolfpack untuk melihatnya. Kemudian 8 kamar dagang utama mulai melakukan pelelangan. Diumumkan bahwa besi suci yang akan dilelang semuanya berada di peringkat teratas dalam daftar besi suci. Setelah Lin Bai mendengarnya, dia sangat penasaran kamar dagang bulan perak sebenarnya memiliki roh besi meteorit yang berada di urutan kedua dalam daftar besi ilahi. Luao terkekeh dan berkata, perjamuan senjata ilahi ini benar-benar operasi terbaik yang dilakukan bersama oleh 8 kamar dagang utama dan menara Tianbao. Lin Bai berkata, Saudara Luao, mengapa kamu mengatakan ini? Luao terkekeh dan berkata, Saudara Dongfang, setelah kedua daftar diumumkan, harga besi ajaib ini pasti akan berlipat ganda. Bagaimana para master di kota Haiji bisa duduk diam dan menunggu kematian? Lin Bai tersenyum sedikit dan tidak berkomitmen. Lin Bai tidak peduli apakah ini adalah upaya bersama antara menara Tianbao dan 8 kamar dagang utama yang menjadi perhatian Lin Bai sekarang adalah di mana Cai Su berada. Ayo pergi, ayo cari pelayan dari menara Tianbao dan dapatkan kabar, kata Lin Bai ringan. Mereka bertiga segera menemukan seorang anak laki-laki yang sedang menyambut tamu di aula menara Tianbao. Setelah menjelaskan tujuan mereka, anak laki-laki itu membawa Lin Bai dan yang lainnya ke kamar pribadi dan menunggu. Tidak lama kemudian, seorang gadis cantik membuka pintu kamar pribadi, masuk sambil tersenyum dan berkata, saya pelayan dari menara Tianbao bernama Siyu. Saya dengar Anda ingin menanyakan kabar tersebut. Lin Bai menggenggam tangannya tinju. Yili, ada yang ingin kutanyakan padamu. Pembantu Siyu terkekeh dan berkata, kalau begitu, aku ingin tahu apakah kamu ingin menanyakan tentang keberadaan besi dewa atau keberadaan senjata dewa. Tidak, aku bertanya tentang seseorang. Lin Bai berkata sambil terkekeh. Haha, Yang Mulia, Menara Tianbao memiliki peraturan Menara Tianbao. Jika Anda ingin menanyakan tentang seseorang di Menara Tianbao, Anda harus mengumpulkan batu roh, kata Siyu sambil terkekeh. Lingxi tidak menjadi masalah, selama Menara Tianbao dapat menemukan orang ini untukku, kata Lin Bai ringan. Siyu bertanya dengan rasa ingin tahu, bisakah gadis kecil itu berani bertanya siapa orang yang ingin kamu tanyakan? Lin Bai berkata dengan lembut, salah satunya adalah Cai Su, pembuat senjata nomor 1 di Lingnan, dan yang lainnya dari pedang Tongtian. Sekte Ye Feng Huo, tetua sekte dalam. Ketika Lin Bai melaporkan nama kedua orang ini, Siyu sedikit terkejut, matanya menjadi gelap, dan dia berkata dengan tenang, dua orang yang ingin kamu tanyakan adalah orang-orang terkenal di Lingnan. Senior, batu roh yang dikumpulkan cukup tinggi. Lin Bai berkata dengan ringan, selama Menara Tianbao dapat menemukan dua orang ini, batu roh tidak akan menjadi masalah. Oke. Berita satu orang akan berharga 100 juta batu roh. Jika waktunya tiba, gedung Tianbao akan memberi Anda alamat utama, bagaimana menurut Anda? Kata Siyu sambil terkekeh. Oke, saya ingin tahu kapan Menara Tianbao bisa memberi saya alamatnya. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Siyu terkekeh dan berkata, mengenai keberadaan dua senior, Cai Su dan Ye Feng Huo, selama mereka datang ke kota Haiji, Menara Tianbao kami akan segera mengetahuinya. Adapun kapan harus memberikan alamatnya kepada Anda, itu akan terjadi harus mari kita lihat kapan kamu membayar batu roh itu. Kalau batu roh itu tiba, aku akan segera memberimu alamatnya. Kata Siyu sambil terkekeh. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia tersenyum tipis, mengeluarkan 200 juta batu roh dari tas penyimpanan, memasukkannya ke dalam tas penyimpanan, dan menyerahkannya kepada Siyu. Siyu mengambil tas penyimpanan dan menghitungnya, tepatnya 200 juta batu roh, dia segera tersenyum dan berkata, mohon tunggu sebentar, Yang Mulia.